Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat puja dan puji kita selalu terucapkan dari lisan dan selalu tergambarkan dengan keyakinan dalam hati, selalu teraplikasikan dengan anggota tubuh pada zat yang mulia, karena semua nikmat dari kesehatan, makanan, minuman, dan apapun yang kita butuhkan untuk ada kehidupan yang terlalu ini, puncaknya adalah keislaman dan keimanan, itu akan terjaga, bahkan ditambah oleh Sang Pencipta Allah dengan memujinya. Alhamdulillah. Juga kita panjatkan setelah puja dan puji kita ini, salam hormat kita kepada manusia yang telah diutus oleh Sang Pencipta Allah kepada kita semua, bahkan seluruh alam semesta, jin dan manusia. Manusia yang paling layak untuk dijiplak hidupnya, dijadikan sebagai suri tauladan, dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan pasti akan bahagia, tenteram, akan mendapatkan solusi-solusi dari masalah selama dia hidup di muka bumi ini, solusi yang terbaik, dan juga akan menang dari musuh-musuhnya, sebagaimana tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan mengucapkan salam hormat sekali saja pada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat atau karunia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasanya Ramadan? Sudah puasa semua belum? Matanya, telinga, tangannya, kakinya. Sudah? Ya Allah, saksikan. Buat pengakuan sendiri. Insya Allah semua dijaga ya. Berusaha maksimal dan Allah akan memberikan sesuai dengan kadar juhud atau upaya seseorang. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, waktu yang penuh dengan berkah ini di bulan Ramadan, dan untuk yang kesekian kalinya kita membahas sejarah manusia-manusia terbaik yang sulit untuk diukir dengan tinta, sulit juga untuk digambarkan dengan kata-kata bagaimana kehebatan-kehebatan manusia-manusia terbaik ini. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Alhamdulillah, ini yang kesekian puluhnya, dan hari ini kita akan masuk kepada seorang tokoh yang sangat luar biasa yang mendapatkan julukan pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman, teman-teman, Hudzaifah memiliki ayah bernama Al-Yaman. Yaman sebenarnya julukan, dan nama Al-Yaman adalah Husain. Husain ini nama ayahnya lagi Jabir, jadi nama Hudzaifah bin Husain bin Jabir berasal dari suku asli orang Mekah. Hanya saja sebelum Islam pernah terjadi permasalahan antara ayahnya Hudzaifah ini Husain dengan suku Arab yang lain di Mekah. Dia membunuh salah satunya, kemudian dia melarikan diri ke Madinah dan berlindung di Madinah, dinaungi oleh dua suku Arab namanya Aus dan Khazraj, yang nanti setelah Islam dikenal dengan Ansar. Dan asli mereka Aus dan Khazraj adalah orang Yaman. Maka gara-gara dia berlindung dan dilindungi di Madinah dinamakan Al-Yaman, maksudnya orang-orang yang dilindungi oleh orang-orang Yaman. Itu asal nama Al-Yaman ayahnya, tapi namanya sebenarnya Husain. Cuma sudah masyhur dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu majma'in. Tentu dia dengan ayahnya adalah Muslim, dan ayahnya termasuk salah satu orang yang mati syahid nantinya yang kami kita sampaikan di perang Uhud. Ya. Ibunya pun masuk Islam dan dia adalah asli penduduk Madinah. Terus kalau masalah istrinya, saya belum menemukan nama secara pribadi menurut keterbatasan ilmu saya. Semoga teman-teman bisa dapatkan dari sumber yang lain. Tapi anak-anaknya saya temukan adalah Abdullah. Mungkin belum punya beberapa orang anak, tapi ini yang sangat masyhur, yang beliau diberikan julukan dengan Abu Abdillah. Hudzaifah bin Yaman ini teman-teman sekalian, ibunya bernama Rabah binti Ka'ab al-Ash'ariyah, ya. Ini juga dari asli Madinah tentunya. Beliau memberikan atau mendapatkan beberapa julukan dalam Islam dan akan kita rincikan masalah itu.
Pertama, memegang rahasia Rasulullah SAW. Juga beliau terkenal dengan orang yang menyatukan umat Islam dengan mushaf yang satu atau Al-Quran yang satu. Di sana Utsman bin Affan, ada orang yang nanti akan saya ceritakan masalah itu. Kemudian juga dia termasuk sahabat yang mendapatkan jaminan surga, plus akan menjadi pendamping Nabi di surga. Radhiyallahu anhu. Jadi ini punya nilai plus. Ada sahabat-sahabat dikatakan masuk surga dijamin, tapi tidak ada penyampaian bahwasanya akan jadi rekannya Nabi SAW, jadi pendamping Nabi di surga. Kalau ini memang mendapatkan poin itu, karena kita juga jelaskan insya Allah ke depannya tentang hadis-hadis yang menyampaikan masalah itu. Awal mula masuk Islam ya teman-teman sekalian, pada saat tersebar berita di Jazirah Arab tentang diutusnya baginda Nabi SAW di Mekah, dan tersebarlah berita itu ke Madinah, dan ayahnya Hudzaifah atau Usail radhiyallahu anhu majma'in mendengar itu, maka dia pun membawa anaknya Hudzaifah mendatangi Mekah dan menanyakan lebih jauh tentang keberadaan Nabi SAW dan juga keimanan yang harus mereka ikrarkan. Setelah bertemu di musim haji dengan Nabi SAW, maka keduanya ayah dan anak ini mengucapkan syahadat. Dan pada saat pulang ke Madinah, sekeluarga semuanya, ibunya, adik-adiknya, semuanya masuk dalam Islam. Maka ulama mengatakan Hudzaifah radhiyallahu anhu majma'in dengan orang tuanya, keluarganya semua hidup dalam lingkungan keluarga Islam. Juga teman-teman sekalian, pada saat dia sudah syahadat di Mekah, sempat baginda Nabi SAW menawarkan kepada dia. Jadi pada saat dia masuk Islam, ternyata Hudzaifah ini cerdas sekali, banyak bertanya hal-hal, dan nanti akan menjadi ciri khasnya Hudzaifah. Saking cerdasnya, sampai semua orang bertanya fadilah amal kebaikan, keutamaan dari amal kebaikan, dia bertanya tentang keburukan. Dan jarang, bisa dikatakan tidak ada sahabat yang bertanya begitu. Makanya beliau berkata radhiyallahu anhu, manusia dulu menanyakan kepada Nabi SAW tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan agar aku tidak terjerumus padanya. Pada kecerdasan ini, Hudzaifah radhiyallahu anhu baru masuk Islam sudah menanyakan banyak hal kepada Nabi SAW, maka Nabi menawarkan kepadanya satu pilihan yang tidak ditawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Apakah kamu mau menjadi muhajir, nanti dari Mekah akan hijrah ke Madinah, kau bisa dicatat dalam sejarah dan dalam syariat Allah sebagai muhajir di Mekah, tinggal di sini bersamaku, atau kamu kembali ke Madinah dan nanti setelah saya hijrah kau akan menjadi Ansar, jadi penduduk asli Madinah. Maka kata Hudzaifah, aku adalah Ansar ya Rasulullah, aku adalah Ansar. Maka dengan ini berarti beliau menisbatkan dirinya kepada sukunya yang ada di Madinah. Walaupun sebenarnya Nabi SAW menawarkan ini bukan cuma karena kecerdasan, karena memang ayahnya dari suku Abs tadi asli penduduk Mekah. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW, kita perlu tahu satu hal juga di sini sebelum jauh membahas masalah Hudzaifah. Ada satu ciri khas Nabi SAW yang mesti kita lakukan juga pada sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Beliau jeli sekali memilih teman-temannya dan memberikan posisi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Jadi kadang-kadang kita punya teman banyak, potensinya kita nggak maksimalkan. Sebenarnya bisa kita maksimalkan potensi. Tentu bukan kita memisahkan mereka, enggak, tapi meletakkan mereka pada potensi mereka itu penting sekali. Dan ini yang sering Nabi SAW lakukan. Jadi misalnya ada sahabat yang mahir dalam memimpin peperangan, maka baginda Nabi SAW suruh dia memimpin peperangan. Seperti kasus Amr bin As radhiyallahu anhu, walaupun baru masuk Islam, tapi keterampilannya dalam memimpin peperangan disuruh mimpin. Yang pernah saya ceritakan kisahnya sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat yang senior itu ikut dalam pasukannya Amr bin As, baru 3 bulan masuk Islam dan menang dalam peperangan. Nabi SAW juga pernah menunjuk Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun waktu itu, disuruh memimpin pasukan di akhir hidup Nabi SAW. Padahal dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Berarti beliau posisikan di sini sesuai dengan keterampilan, bukan masalah senioritas. Di Indonesia ini ada masalah kita sedikit, teman-teman. Senioritas ini sangat didahulukan, walaupun salah. Mungkin teman-teman tidak asing kayak orang di kampus atau orang, walaupun dia ya, tidak tahu atau mungkin ada, kita pernah dengar ada kegiatan-kegiatan ospek misalnya ya, sering memukul yang senior, memukul yang juniornya segala macam, memberitakan hal yang negatif. Ini semua teman-teman sekalian keliru ini ya. Tentu saya bicara secara global, bukan bicara secara khusus ya. Tidak menyebutkan satu lembaga, tapi di sini kita bicara masalah global ini.
bahwasanya memang teman-teman sekalian perlu digarisbawahi kalau semua itu ya, jadi Nabi SAW sangat jeli dalam meletakkan dan memaksimalkan potensi yang ada di kalangan sahabat. Tentu tanpa menunggangi mereka, bukan berarti ini menggunakan kesempatan dalam arti kata mumpung teman saya kaya maka saya gunakan hartanya, bukan itu. Untuk kemuliaan pribadi bukan. Nabi SAW punya sahabat Abu Bakar, punya sahabat bahkan mertua beliau orang kaya raya. Tapi Nabi SAW pernah utang dari pendeta Yahudi, padahal beliau punya mertua kaya raya. Beliau juga punya anak Utsman bin Affan kaya raya. Tapi Nabi tidak mengemis sama mereka, Nabi tidak minta. Nabi SAW bawa baju perangnya dengan mulia, digajikan kepada orang Yahudi supaya tidak mengganggu harta muslimin. Dan itu juga sudah sama, nilai baju perang dengan yang dipanggil sama. Kalau Nabi SAW meninggal maka sudah terbayar, seperti itulah. Jadi di sini bukan maksudnya menunggangi potensi yang ada supaya kita tuh hidup mewah sendiri, bukan itu yang dimaksud. Dari sini adalah bagaimana meletakkan mereka pada posisinya. Sama tadi kasus-kasus pemimpin perang ya. Sama juga muadzin. Nabi SAW tidak pilih sembarangan orang. Waktu pertama lafaz adzan diajarkan, ya, yang mimpi itu sebenarnya ada seorang sahabat mimpi mendengarkan suara azan. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah. Itu kan Nabi bilang, coba cari sebuah tanda yang bisa membuat kita semua kumpul untuk sholat. Maka sempat ada ide mendatangkan lonceng seperti orang-orang Nasrani, gitu kan? Tapi sahabat ini mimpi. Dalam mimpinya dia lihat ada orang bawa lonceng, kemudian orang itu ditanya oleh sahabat ini, apakah kau ingin menjual lonceng itu? Kata orang itu, untuk apa? Dia bilang untuk panggilan sholat kami. Kata orang itu dalam mimpinya, ya, maukah saya tunjukkan kamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata sahabat ini, tentu saja. Lalu diajarkan lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Setelah itu dia datang ke masjid Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini tidur siang waktu itu, kailula. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi seperti ini. Sahabat ini kata ulama sebenarnya dia yang mimpi, ya, dia yang tahu lafadznya dan suaranya sudah lumayan. Tapi apa kata Nabi SAW? Ajarkan apa yang kau lihat, itu mimpi bagus, tunjuk dari Allah. Yang datang dalam mimpi itu malaikat. Ajarkan apa yang kamu dengar ini kepada Bilal, karena dia lebih indah suaranya dari kamu. Perhatikan Nabi SAW di sini meletakkan pada tempatnya. Potensi Bilal lebih besar daripada kamu. Azan butuh suara yang indah supaya memanggil orang mau sholat, gitu kan? Ini juga perlu digarisbawahi teman-teman. Jangan cuma sekedar mengejar fadilah azan lalu suaranya buruk, mau azan. Ada orang subhanallah suara azannya membuat orang tidur lagi. Saya tidak singgung siapapun. Global. Karena sekarang ini sudah mulai ada, ya, fenomena untuk mengerucutkan masalah. Seakan-akan sudah menuju kepada sesuatu. Ini global bahasannya, ya. Maka teman-teman sekalian di sini adalah ada orang subhanallah begitu dia azan, dengar azannya saja kita sudah biar ngantuk, hilang ngantuknya, tertarik untuk pergi ke masjid sholat. Maka ini yang dimaksudkan. Tapi Nabi SAW meletakkan potensi itu, ya, pada tempatnya. Dan banyak sekali seperti kasus juga pengelolaan harta, pengumpulan zakat, ya, harus orang-orang yang amanah. Ikrimah bin Abi Jahal yang pernah kita bahas teman-teman sekalian dulu, anaknya Abu Jahal baru masuk Islam. Nabi SAW perintahkan untuk mengumpulin zakat. Ini enggak sembarangan orang, nampil zakatnya orang banyak. Zakat itu ada unta, ada kambing, ada emas, ada perak, harus orang yang amanah. Dia sembunyikan satu, enggak ada yang tahu. Tapi Nabi SAW suruh Ikrimah yang baru masuk Islam, karena Ikrimah punya kemuliaan jiwa dan dia amanah orangnya. Contoh saja. Begitu pula dengan, tentu banyak contoh-contoh bahasan ini, ya. Begitu pula dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah, Nabi SAW melihat anak ini punya potensi yang luar biasa, dia bisa dititipkan rahasia. Kalau disampaikan sesuatu, jangan sampaikannya, iya enggak, udah. Coba bandingkan, misal contoh kasus banyak diantara kita begitu, ya. Temannya bilang, saya mau cerita sama kamu, ya, tapi tolong jangan ceritain orang. Biasa kan dia bilang iya, tapi nanti dia bilang lagi sama temannya, ada yang itu cerita, katanya jangan cerita orang, ya. Tapi dia sekarang cerita, jadi kamu jangan cerita orang. Bagaimana caranya bisa dikatakan seperti ini? Orang kalau dikatakan menyimpan rahasia, teman-teman, rahasia simpan, memang sudah begitu. Dan itu potensi tidak semua orang miliki. Ada orang subhanallah kita korek apapun dia tidak sampaikan. Dan itu ada pada diri Hudzaifah radhiyallahu anhu. Asal dia tahu ini kebenaran, dia berpegang. Karena Rasulullah SAW bilang jangan disampaikan, udah selesai.
Dan sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan Hudzaifah adalah beliau sangat mengetahui nama-nama ya, secara pribadi semua orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan Nabi tunjuk, hai Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan, semua. Banyak ini, ratusan orang-orang munafik di Madinah, semua dihafal sama Hudzaifah. Hudzaifah tahu, tapi Nabi bilang, jangan sampaikan. Maka Hudzaifah tidak menyampaikan satupun nama munafik itu. Kadang-kadang sholat di sebelahnya. Hudzaifah tahu, tapi Hudzaifah nggak bilang, ini munafik nih. Kira-kira, kalau antum di posisi Hudzaifah, ini orang munafik jangan bilang ya. Bilang nggak? Jujur. Sampai Umar bin Khattab pernah datang bertanya, hai Hudzaifah, apakah saya dihitung sama Nabi termasuk orang munafik? Umar bertanya, karena Nabi nggak sampaikan. Padahal Umar itu mertua Nabi kan. Nabi nggak sampaikan. Kata Hudzaifah, tidak. Dan demi Allah mulai hari ini saya tidak akan sampaikan kepada siapapun. Kalau ada lagi yang nanya seperti kamu, saya nggak mau bilang lagi. Kata Hudzaifah. Jadi beliau luar biasa. Jadi nama-nama orang munafik yang makarnya sangat berbahaya dalam Islam itu disampaikan oleh Nabi SAW hanya kepada satu orang, Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang lain tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Dia tahu semuanya. Dan termasuk orang yang Rasulullah SAW tugaskan untuk memata-matai para munafikin itu. Datangi tempat mereka, ini rumah mereka, lihat apa yang mereka lakukan, laporkan ke saya. Itu luar biasa, perilaku yang tidak semua sahabat lakukan. Karena ini tidak gampang ya. Karena kalau bergabung sama orang-orang munafik teman-teman sekalian, lisan mereka umumnya itu selalu pintar berbicara. Sehingga kita kalau bergabung sama mereka bisa kita yang terpengaruh. Sama isunya, sama gosipnya, sama apa ini memang luar biasa mereka itu. Orang-orang munafik dihiasi oleh syaitan dengan kemahiran seperti itu. Membolak-balikan fakta itu sudah sifat mereka dari zaman Nabi SAW. Itu bahaya sekali. Dan ini butuh seseorang kalaupun berbaur sama mereka, harus dia tidak terpengaruh. Makanya tidak semua sahabat. Kita kan mudah terpengaruh ya. Teman kita bilang lapar, kita jadi lapar. Teman kita bilang mau kencing, kita jadi mau kencing. Gampang. Apalagi kalau sudah ceritain berita-berita tentang hal-hal yang besar, maka kan pasti akan lebih luar biasa. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu ini khusus, dia punya tugas yang pertama mengetahui nama-nama munafik semuanya, yang kedua dia juga mengawasi gerak-gerik mereka, ya, serta memperhatikan gerakan mereka, plus ditambah lagi oleh Nabi SAW, dia punya tugas untuk membendung bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini pelajaran juga teman-teman sekalian ya, bahwasanya orang munafik di tengah-tengah umat Islam itu akan ada sampai menjelang hari kiamat. Jangan terpengaruh dengan nama. Namanya bisa nama Islam, tapi kita bisa lihat dari ciri globalnya. Benci dengan Islam, benci dengan orang-orang yang saleh, selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran. Ciri-ciri munafik sudah ada dari zaman Nabi, jelas. Al-Quran bilang enggak, dia bilang boleh. Ini ciri kemunafikan. Orang-orang yang patuh kepada agama diolok-olok. Memang itu sudah begitu mereka lakukan di zaman Nabi SAW. Dan ini malah munafik yang tulen. Jadi munafik ada dua ya. Ada munafik yang tulen, ini artinya memang betul-betul dia bukan Islam, namanya Islam, pura-pura pakai nama Islam, berpenampilan seperti kaum muslimin, menggunakan retorika bahasa seperti umat Islam, begitulah, hafal beberapa ayat, tapi dia seperti Abdullah bin Abi Salul di zaman Nabi SAW. Jelas, satu Madinah tahu kalau dia orang munafik. Cirinya dari mana? Selalu begitu. Kalau Nabi SAW berikan instruksi A, dia bilang enggak. Nabi bilang medan jihad, panas, enggak usah jihad. Sedekah, ini orang riak nih, sengaja supaya orang tidak sumbang gitu lah. Dia selalu masuk ke muslimin untuk menghadang perbuatan baik itu. Sampai orang-orang munafik di Madinah yang tulen ini kadang-kadang kalau ada waktu Nabi SAW panggil perang Tabuk, ayo perang, jihad. Ada Nabi SAW bilang bersedekahlah. Ada sahabat datang bawa banyak sekali harta. Tidak disebutkan nama orang ini, tapi harta banyak sekali dibawa. Orang-orang munafik ada di situ. Bagaimana caranya supaya mereka mengkanter jihad ini atau minimal mengurangi potensinya? Gitu kan? Maka dia bilang, mereka saling bisik tapi sengaja. Mereka nyebar di majelisnya Nabi SAW, lalu mereka sebarin apa? Ini orang riak nih. Ya, ini orang riak, ini bawa-bawa harta banyak begini. Padahal orang itu ikhlas saja datang. Dan tersebar di antara muslimin tidak sedikit mereka terpengaruh dengan gosip seperti itu. Oh iya mungkin riak nih, benar nih. Akhirnya orang jadi gibah, berdosa. Itu perilaku yang mereka tunjukkan. Tidak lama kemudian sahabat ini kan dia tidak dengar. Sahabat ini kemudian jalan. Ada sahabat lagi datang bawa cuma satu piring kecil kurma. Dia nggak punya kecuali itu, gitu kan?
Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini yang saya punya. Nabi SAW terima. Munafik ini bicara lagi dalam majelisnya Nabi SAW. Tapi mereka pintar ya, sebar, menyebar. Sana ada, di sana ada, di sana ada, seperti itu. Jadi ini bukan mustahil mereka lakukan di majelis-majelis kita. Mereka ada, nyebar. Saya nggak bilang di sini, insya Allah ada. Kalau ada itu urusan dia sama Allah udah, gitu kan. Alhamdulillah kita orang beriman kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi rupanya mereka sebarin berita apa lagi? Itu bisa apa itu satu piring kurma, pasukan besar, padahal mereka sendiri nggak nyumbang. Mereka nggak nyumbang, cuma supaya menghalang itu saja. Jadi ciri mereka begitu, selalu Islam dia berusaha bagaimana mengkanter. Kalau bisa membatalkan ya, kalau enggak kanter saja, gitu kan. Dan sudah biasa. Bukankah mereka yang sebarin fitnah? Aisyah berzina radhiyallahu anha, istri Nabi dituduh berzina. Gitu. Apalagi kalau cuma seorang dai, seorang kecil sekali. Nabi aja mereka sudah fitnahin, apalagi orang biasa. Seperti itulah, ya. Itu ciri. Dan ini ada teman-teman di tengah-tengah kaum muslimin. Kita harus berhati-hati dari orang-orang munafik, karena orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir jelas-jelas kekafirannya. Kita tahu kafir, ini enggak. Berwajah kita, berbicara dengan bahasa kita, gitu kan. Tapi cirinya ada. Kalau ada orang seperti ini, maka kita harus berhati-hati dari mereka. Karena selalu pembicaraannya pasti tertuju kepada masalah menghadang Islam atau mencari celah supaya potensi yang ada itu bisa tertahan. Seperti itulah. Kalau masalah ciri orang munafik yang kalau berbicara dusta, kalau dia berjanji dia pungkiri, kalau ada ini pada seseorang, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, ini ciri-ciri yang bisa membawa kepada munafik yang besar tadi. Jadi munafik yang pertama yang tulen ini yang berbahaya. Kalau orang munafik yang kedua hanya ada ciri kemunafikan padanya, gitu kan? Maka ini mungkin masih bisa dinasihatin, karena semua orang bisa bohong. Nggak mungkin orang bohong lalu kita bilang dia munafik, enggak. Tapi ada padanya sifat kemunafikan. Mungkin dia muslim tapi lemah imannya. Seperti itulah ya. Tapi di sini teman-teman ada informasi penting tentang masalah adanya kemunafikan, dan Nabi SAW informasikan itu. Bayangkan pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya itu Hudzaifah masih hidup, gitu kan? Jadi Umar bin Khattab kalau mau nunjuk satu gubernur di satu wilayah, tanya Hudzaifah dulu. Ini yang saya mau tunjuk fulan, munafik bukan? Karena dia tahu, gitu kan? Kebanyakan Hudzaifah tidak jawab. Hudzaifah tidak jawab. Setelah penobatan gubernur-gubernur ini, pernah satu kali Umar tanya, "Hai Hudzaifah, ada enggak di antara gubernur saya munafik? Hidup dari zaman Nabi tapi munafik yang benar." Kata Hudzaifah, ada satu orang. Kata Umar, siapa? Kata Hudzaifah, saya tidak mau bilang. Bukan urusan saya itu menyebutkan namanya. Lalu kata Hudzaifah, Allah memberikan ilham kepada Umar, akhirnya Umar tahu siapa orang itu dan dipecat. Bayangkan Umar bin Khattab kecolongan jadi gubernur karena alimnya kelihatan. Umar kan kasih syarat, harus alim, faham, hafal Quran segala macam. Begitu keadaannya itu si munafik tuh. Itu luar biasa, berarti ada di tengah-tengah umat, gitu kan? Jangan terpengaruh dengan penampilan-penampilan saja. Tentu kita bersangka baik dengan muslim yang kita lihat. Tapi kalau ada ciri seperti ini, ada orang menjelaskan hukum agama sudah benar, oh enggak ini, mulai di kantor, mulai kantor. Ini kalau kebenaran di kantor ini ciri-ciri sudah jelas. Kan gitu. Dan ini penting teman-teman sudah diketahui. Dan penting juga yang lainnya adalah, kalaupun kita tahu orang munafik, pelajaran yang diajarkan baginda Nabi SAW kepada Hudzaifah dan kepada kita semua, bukan untuk diekspos. Walaupun kita tahu, bukan berarti kita ekspos nih munafik nih begini-begini, enggak. Tidak usah kita ekspos, karena memang Nabi SAW suruh jaga. Padahal waktu itu Nabi kan bisa bilang, ini orang munafik nih semua, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, keluarkan dari Madinah, bisa saja. Bersihkan Madinah dari mereka, tapi enggak. Kenapa Nabi SAW suruh tetap tinggal? Karena mereka walaupun ada keburukan, masih bisa dianggap mad'u. Masih bisa dianggap orang yang boleh didakwahi. Karena banyak diantara orang munafik di zaman Nabi SAW yang sadar. Yang sadar setelah ikut berperang dengan Nabi SAW, setelah ikut dalam majelis beliau. Walaupun ada diantara mereka yang tidak sadar, memang jelas-jelas seperti itu. Ini pelajaran teman-teman sekalian yang perlu kita ambil. Kita masuk teman-teman sekalian ke masalah potensi yang ada pada Hudzaifah bin Yaman. Selain rahasia yang Nabi SAW simpankan kepada dia, khususnya para orang munafik, juga beliau adalah sahabat yang paling faham tentang hadis-hadis fitan, hadis fitnah yang akan terjadi setelah meninggalnya baginda Nabi SAW. Ya. Contoh misalnya, pernah Umar bin Khattab memanggil Hudzaifah lalu berkata, "Hai Hudzaifah,
hadis-hadis tentang fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah umat. Karena zaman Umar kan Islam kuat sekali, luar biasa gitu. Kata dia, hai Hudzaifah, apa pintunya fitnah itu? Pintunya apa? Gitu kan? Kata Hudzaifah, Anda pintunya hai Amirul Mukminin. Anda pintunya. Lalu kata Umar, pintu itu akan dirusak atau cuma dibuka? Kata Hudzaifah, akan dirusak. Kata Umar, kalau begitu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Waktu itu banyak orang dengar tapi nggak faham pembicaraan dua orang ini. Sekarang setelah berkembang waktu segala macam, ulama banyak yang menanggapi ternyata Allah membukakan kepada kita apa maksud dua orang sahabat berbicara ini. Umar bin Khattab tanya, fitnah-fitnah yang Nabi bilang muslimin akan saling membunuh, banyak korban, apalah segala macam, tanda-tanda kiamat akan keluar. Itu kapan mulai terjadi? Pertanyaan Umar, siapa pintunya atau di mana pintunya? Maksudnya kapan dia mulai terjadi? Kata Hudzaifah, Anda pintunya. Maksudnya selama Anda hidup nggak ada fitnah itu. Berarti Umar pintunya radhiyallahu anhu. Memang di zaman Umar nggak ada. Orang kalau ketahuan salah dihukum berat. Nggak ada main-main zaman Umar gitu kan. Memang tegas. Sampai kata Nabi SAW, saya melihat syaitan jin dan syaitan manusia lari dari Umar. Jadi manusia pun tidak berani, yang setan-setannya manusia lari semua dari Umar gitu kan. Maka pertanyaan Umar yang mengatakan apakah pintunya dirusak atau dibuka? Pertanyaan ini maksudnya apa? Apakah nanti saya dibunuh atau enggak? Karena kalau dirusak mesti dibunuh. Saya mati nanti dibunuh atau itu hanya sekedar karena saya mati biasa kemudian lalu fitnah itu mulai terjadi? Kata Hudzaifah, dirusak. Maksudnya Anda dibunuh. Bahasanya tidak semua orang faham, gitu kan? Maka Umar mengatakan kalau begitu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kalau betul-betul saya mati dibunuh nanti, ya, maka tidak bisa diperbaiki lagi fitnah itu. Karena khalifah sudah dibunuh, sahabat Nabi, mertua Nabi, orang yang terkenal dengan potensi yang luar biasa dalam Islam, itu dibunuh. Seperti itulah teman-teman sekalian. Baik, Hudzaifah diantaranya misal mengatakan, hadis yang masyhur tentang masalah fitnah, dan hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan Imam Bukhari nomor 453 dan 454. Oh mohon maaf, ini halamannya ya, tapi nomor hadisnya 3606 ya. Cukup panjang saya bacakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'ana Allah bihadha al-khair. Fahal ba'da hadha al-khairi min syarr?" Qala na'am. Qultu wa hal ba'da hadha asy-syarri min khair? Qala na'am. Wa fihi dakhan. Qultu wa ma dakhnu? Qala qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fa hal ba'da hadha al-khairi min syarr? Qala na'am. Du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum kadzafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضى بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Terjemahannya, orang-orang banyak berkata, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, orang banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir akan menimpahku. Aku berkata, wahai Rasulullah, dulu kami dalam masa jahiliyah sebelum Anda diutus, dan keburukan ya, masa jahiliyah itu bodoh sekali, tidak ngerti hukum dengan Allah, tidak tahu Allah siapa. Kemudian kami keburukan banyak kami lakukan, makan bangkai, berzina, membunuh anak dan seterusnya. Lalu Allah menghadirkan kebaikan ini pada kami. Islam datang. Sekarang kami tentram, Anda datang. Pertanyaan jelinya di sini, tidak semua sahabat nanya ini. Kata beliau, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Nanti kalau Anda meninggal, tapi bahasa santunnya begitu. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Orang banyak nggak paham nih. Ternyata beliau bertanya dengan santun kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kan Anda datang sekarang baik nih, Anda utusan Allah. Kalau Anda mati nanti, ada keburukan nggak? Terkembali nggak kita seperti jahiliyah dulu? Mulai saling bunuh, mulai segala macam, berbuat segala macam ini, sembah berhala. Maka kata Nabi SAW, ya
Aku bertanya lagi, artinya akan terjadi itu setelah Nabi SAW meninggal. Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Kalau setelah terjadi nanti, apakah masih ada orang yang akan perbaiki keadaan supaya kembali kepada sunnah Anda? Beliau menjawab, iya. Namun di sana ada kabutnya. Jadi setelah terjadi fitnah, kemudian kembali lagi kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, tapi pada saat itu ada kabutnya. Kata Hudzaifah, apa kabut itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, suatu kaum yang mengambil selain petunjukku, engkau menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Ya. Artinya ada orang yang mengaku Islam nanti, tapi mereka tidak mau ambil petunjuk dari aku. Ini sudah banyak untuk kita tahu dari perbuatan bid'ah-bid'ah yang terjadi. Mereka tidak mau, Rasulullah tidak kerjakan, pokoknya saya tidak mau tahu, saya mau kerjain. Ya sudah. Ya. Seperti itulah kurang lebih yang mereka lakukan. Di sini kata Nabi SAW, kaum yang mengambil, kaum maksudnya dari umum muslimin, yang tidak ambil ya, atau mengambil selain petunjukku, engkau menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Kalau kau dalam keadaan sunnahku, kau akan memungkiri perbuatan mereka. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Setelah saya nanti mengingkari keburukan mereka itu, kemudian kebaikan mulai lagi tersebar, apakah ada keburukan lagi setelahnya? Kata Nabi SAW, iya, akan tersebar para penyeru ke pintu-pintu Jahannam atau dai-dai yang memanggil kepada neraka Jahannam. Siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan melemparkan penyeru itu, yang ikut itu, ke dalam api neraka. Aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami. Siapa yang dianggap oleh Nabi SAW itu dai-dai yang membawa kepada neraka Jahannam? Beliau bersabda, mereka dari kalangan kita. Sebagian ulama hadis mengatakan turunan Arab atau dari kalangan muslimin. Dan berbicara dengan bahasa kita, seperti cara-cara umat Islam berbicara. Aku bertanya, apa yang anda perintahkan jika aku mendapati zaman itu? Maka beliau menjawab, hendaklah engkau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Artinya ikuti mayoritas kaum muslimin, jangan ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok ini. Aku bertanya, bagaimana jika mereka tidak mempunyai jamaah dan imam? Kalau seandainya saya mau ikut jemaah muslimin tapi tidak ada, mayoritasnya tidak ada, tidak terbentuk, tidak ada pemimpin yang memimpin mereka. Beliau menjawab, jauhi kelompok-kelompok tersebut semuanya, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu, sementara engkau senantiasa demikian. Maksudnya adalah teman-teman sekalian tetap berpegang pada sunnahku, karena tadi kan dikatakan akan mengikuti selain petunjukku, itu cirinya. Maka kalau terjadi orang-orang yang jauh dari petunjuk baginda Nabi SAW, kita harus hindari semua kelompok-kelompok itu. Sebagian ulama yang mengatakan mereka adalah turunan Arab, munculnya di Jazirah Arab orang-orang yang akhirnya membawa pemahaman-pemahaman yang menghalalkan darah muslimin, ya, seperti sekarang banyak sekali, gitu kan? Mereka menghalalkan boleh membunuh sama umat Islam yang tidak sefaham dan segala macam, atau mengkafirkan, ya, tanpa ada hujjah atau argumentasi yang jelas. Ini semua termasuk dalam penyampaian tadi. Hadis yang lain, Hudzaifah radhiyallahu anhu juga menyampaikan, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2891, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan nomor 388 dan 407. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, wallahi inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa bainas sa'ah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui setiap fitnah yang terjadi, yang ada di antara aku dan hari kiamat. Artinya Hudzaifah radhiyallahu anhu mengetahui semuanya, tidak terkecuali, dan saking cerdasnya, hafalannya kuat sampai beliau tahu satu persatu kejadian. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan beliau mengetahui kapan terjadi, waktunya. Fitnah ini dulu, baru fitnah ini, bagaimana prosesi terjadi, bagaimana keluar dari fitnah itu, ya, berapa besar efeknya nanti fitnah yang keluar datang, dan seterusnya, seperti itulah. Dan beliau mengatakan antara aku dan sampai hari kiamat, maksudnya antara di zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, semua beliau tahu. Dan ini teman-teman pelajaran juga di sini, kalau bolehnya seseorang yang menguasai sebuah bidang dan dia mengatakan, atau keterampilan dia mengatakan saya ahlinya. Misal mati lampu, kemudian dibutuhkan siapa nih yang bisa, kita tanyain misalnya, ada satu orang ikhwan mengatakan, oh saya tahu, saya ahlinya di bidang listrik itu. Kemudian dia coba menunjukkan keterampilannya itu. Ini dibolehkan. Seperti juga dalam peperangan Nabi SAW bertanya, kalau ada musuh yang mengajak duel, siapa yang mau duel, maksudnya siapa yang punya keterampilan untuk ini, tidak usah semuanya maju. Ada orang subhanallah berani pada saat rame-rame, ya. Ada orang kalau sendiri nggak berani, dia duel nggak berani gitu.
Maka Nabi SAW tanya, siapa yang mau? Siapa yang punya keterampilan di sini? Kalau ada sahabat berdiri baru ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka ini boleh teman-teman menyampaikan masalah itu. Dan tidak boleh sebaliknya seseorang bukan ahlinya berbicara di bidang yang bukan ahlinya dia. Kata Nabi SAW, siapapun ya, kalau perkara itu dikembalikan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran. Sekarang begitu banyak orang tidak faham agama bicara masalah agama, hanya kena performance saja gitu kan. Ini bahaya sekali. Sama dengan orang tidak faham listrik bicara masalah listrik, konslet semua nih, ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Nabi SAW dari Hudzaifah juga radhiyallahu anhu, dia berkata, riwayat Imam Bukhari nomor 433 dan Imam Muslim nomor 3891, qama fina Rasulullah maqama fahaddatsana bima huwa kainun ila qiyamis sa'ah fahafidhahu man hafidha wa nasiyahu man nasiya. Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami dalam suatu kesempatan, lalu beliau menyampaikan kepada kami apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka di antara kami ada yang menghafalnya dan di antara kami ada yang melupakannya. Ya. Tentu Imam Adz-Dzahabi sini menanggapi, sebenarnya Imam Adz-Dzahabi mengatakan rahimahullah, pemilik kitab Al-Kabair yang juga sudah kita bahas bukunya, salah satu ulama hadis, beliau mengatakan dimaksud sini Nabi SAW berdiri sehari adalah Nabi sampaikan apa yang perlu disampaikan pada hari itu. Tapi bukan berarti semua kejadian yang akan terjadi secara berurut. Ya, kalau yang berurut ini Nabi SAW sampaikan khusus kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam riwayat lain dari Za'zan, ya, rahimahullah, salah satu tabi'in, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka dia berkata, dia mengetahui orang-orang munafik dan bertanyalah kepadanya tentang perkara-perkara sulit, karena jika kalian bertanya kepadanya niscaya kalian akan mendapatinya sebagai orang yang berilmu. Ini kedudukan orang yang berilmu teman-teman sekalian, ya. Yang punya potensi kecerdasan ini penting diarahkan kepada agama. Hafal, belajar, ajarkan kepada umat ini, selamatkan umat dari masalah-masalah yang berbahaya. Kemudian Hudzaifah coba memberikan gambaran kepada kita juga pada saat ditanya satu waktu. Ini semua berhubungan dengan fitnah ya. Tapi ini khusus hadis tentang masalah munafik. Ditanya kepada beliau, apa kemunafikan itu? Satu orang tabi'in bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Ini menurut Hudzaifah. Ini definisi yang pekah sekali ya. Engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Muslim tapi tidak sholat. Muslim tapi tidak puasa. Muslim tapi masih melanggar, buat dosa. Ini beliau menganggap ini adalah munafik. Dan kita sudah tahu orang yang paling kenal munafik siapa? Hudzaifah. Berarti ini definisi yang sangat luar biasa dan kuat untuk dijadikan sebagai referensi tentunya. Nabi SAW teman-teman sekalian pernah memohon ampun untuk Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam kehidupan beliau, ya, bersama dengan ibunya. Jadi ibunya masuk Islam, tentu sudah kita katakan bersama dengan ayahnya. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu satu waktu pernah pulang ke rumah lalu ditanya oleh ibunya, sudah berapa lama kau berteman dengan Nabi SAW? Maka Hudzaifah mengatakan, sejak saat ini dan itu. Lalu ibuku menyalahkanku dan mencelaku, lalu aku berkata kepadanya, biarkan aku. Maksudnya ibunya mengatakan, kenapa cuma sekian waktu kau habiskan waktu sama Rasulullah, mestinya lebih lama. Ibunya ingin lebih banyak belajar gitu kan. Maka kata Hudzaifah, biarkan aku ibu, aku akan tanya ini kepada Nabi SAW, apakah waktu yang kuluangkan sudah cukup atau tidak. Lalu kemudian kata Hudzaifah, aku pun mengikuti Nabi SAW sholat maghrib berjamaah. Setelah itu ya, orang-orang sudah mulai berpisah dengan Nabi SAW karena Nabi SAW pulang ke rumahnya, ya. Jadi antara maghrib isya beliau pulang ke rumahnya dan aku pun mengikutinya, ya. Maaf, dalam riwayat begini, beliau sholat maghrib bersama para sahabat, lalu beliau duduk di masjid, pulang setelah sholat isya. Tadi saya keliru ya. Kemudian aku pun mengikutinya, kata Hudzaifah. Setelah itu ada seseorang yang lewat, ya. Jadi tinggal Nabi SAW dan Hudzaifah di belakangnya, tidak ada orang lain. Hudzaifah sebagai adab seorang murid kepada gurunya, maka dia tidak langsung memotong sementara lagi jalan. Dia tunggu kapan berhenti. Nabi SAW berhenti, sudah dekat rumahnya, baru Hudzaifah bertanya. Waktu lagi sementara menuju ke rumah Nabi SAW dan Nabi SAW tahu ada Hudzaifah di belakang, maka lewat seseorang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi jawab salamnya, dan orang itu pergi.
Baru Nabi SAW berhenti di depan pintu rumahnya. Hudzaifah lalu ditanya oleh Nabi SAW, ada apa wahai Hudzaifah? Kenapa kamu ikut seperti ini? Dia ceritakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya masalah dengan ibuku, masalah sederhana tadi. Ibuku menganggap potensi waktu yang aku gunakan untuk anda masih kurang, dan akhirnya beliau menyalahkanku. Aku datang untuk anda beristighfar kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Kata Nabi SAW, hai Hudzaifah, apa kau tahu tadi siapa yang mengucapkan salam kepada aku itu? Kata Hudzaifah, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu malaikat yang turun belum pernah turun sebelumnya. Khusus meminta izin kepada Allah untuk menyampaikan kepadaku sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini diriwayatkan Nasa'i nomor 193, bunyinya adalah Rasulullah SAW bersabda, Ghafarallahu laka wa li ummika, sesungguhnya aku memohon agar Allah bisa memaafkan engkau dan ibumu. Karena tadi kan minta diistighfari, dan ini juga pelajaran boleh kita datang kepada orang yang masih hidup dan kita anggap saleh, mohon agar dia memohon ampun kepada Allah untuk kita. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah perintahkan Ali dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in untuk meminta dimohonkan ampun oleh Uwais Al-Qarni kalau bertemu, gitu kan. Amar ra'aita al-'arida alladhi arada li qabl, tidakkah kau lihat siapa yang lewat tadi di sebelahku itu? Qultu bala, maka Hudzaifah berkata, iya. Qala huwa malakun minal malaika lam yahbit ilal ardi qabla hadhihi al-laila, sesungguhnya dia malaikat yang turun malam ini ke bumi, yang belum pernah turun selama ini di bumi kecuali malam ini saja. Ista'dzana rabbahu an yusallima alayya, dia izin kepada Tuhannya khusus untuk mengucapkan salam kepadaku. Wa basyarani anna al-Hasan wal Husaina sayyida syababi ahli jannah wa anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahli jannah, dan ia menyampaikan berita gembira kepadaku bahwasanya cucuku Hasan dan Husain adalah pemimpin anak-anak muda surga, dan Fatimah anaknya Nabi SAW adalah tuan dan pemimpin wanita ahli surga radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Fatimah adalah wanita yang sangat mulia, Al-Batur radhiyallahu anha, ya, wanita yang sangat dimuliakan dalam Islam dan pemimpin ahli surga, wanita ahli surga. Dia dan ibunya Khadijah masyhur, ada 4 pemimpin ahli surga. Kata Nabi SAW, 4 wanita ahli surga pemimpinnya, ya, ada Khadijah, ada Asia istrinya Fir'aun, ada Maryam, dan ada Fatimah. Ini utamaan tentunya. Di sini teman-teman sekalian adalah kita lihat bagaimana Nabi SAW memohon ampun untuknya, dan ini sebuah keutamaan sebenarnya. Hudzaifah termasuk orang yang sangat takut kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, dan dia tidak suka kalau seseorang bisa mengetahui amalnya. Sampai salah satu statement yang masyhur dia sebutkan, dia bilang, saya berharap bisa tidak dikenal oleh orang, ya, ada yang mengelola harta saya, dia punya usaha kebetulan, ada yang mengelola harta saya, kemudian saya masuk ke dalam rumah saya dan saya beribadah kepada Allah sementara tidak ada yang melihat saya sampai saya meninggal dunia. Artinya ingin merahasiakan ibadahnya. Hudzaifah radhiyallahu anhu teman-teman pernah menangis di dalam solatnya, lagi solat, diriwayatkan dari Al-A'mash rahimahullah. A'mash ini salah satu perawi hadis yang namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah, beliau banyak meriwayatkan hadis, ya, termasuk dalam riwayat Bukhari. Beliau berkata, Hudzaifah pernah menangis dalam solatnya. Selesai solat dia menengok, ternyata dia melihat seseorang di belakangnya. Maka dia berkata kepada orang itu, tolong jangan beritahukan siapapun tentang hal ini, maksudnya tentang tangisannya. Hudzaifah sempat tidak hadir teman-teman di perang Badar, padahal beliau penduduk Madinah, dan perang Badar perang mulia, mestinya dia hadir, tapi ada rahasianya. Disebutkan dalam riwayat teman-teman sekalian, dan riwayat ini riwayatkan Imam Muslim nomor 1778. Hudzaifah sendiri menjawab pertanyaan pada saat kita bertanya, kalaupun kita bertanya kenapa tidak hadir di Badar, dia mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk ikut dalam perang Badar kecuali bahwa aku keluar bersama ayahku satu waktu, lalu orang-orang kafir Quraisy menangkap kami. Mereka berkata, kalian ingin pergi ke Muhammad? Maka kami menjawab, kami hanya ingin ke Madinah. Maka mereka mengambil janji kami bahwa kami ingin Madinah dan tidak berperang bersama Nabi SAW. Kemudian aku mengatakan hal itu kepada Nabi SAW. Waktu saat tiba di Madinah, ternyata Nabi lagi bentuk pasukan untuk pergi menyerang kafilah Quraisy. Maka aku sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi di jalan kami ketemu dengan Quraisy, kami ditawan dan kami diminta janji untuk tidak ikut berperang bersama anda.
Maka apa kata Nabi SAW? Nafi bi ahdihim wa nasta'inu billahi alaihim. Penuhi perjanjianmu dengan mereka dan kita meminta pertolongan kepada Allah atas mereka. Ini menandakan teman-teman pentingnya menjalankan dan memenuhi janji dalam Islam walaupun sama orang kafir. Hudzaifah radhiyallahu anhu hadir di dalam perang Uhud. Ya. Ini dihadiri oleh beliau dan pada saat itu terjadi sesuatu yang sangat besar, yaitu terbunuhnya ayahnya Husail bin Jabir radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Tapi matinya itu terbunuh oleh pedang muslimin secara tidak sengaja. Jadi ceritanya begini, Husail bin Jabir ini ayahnya Hudzaifah sudah sangat tua. Dia sama temannya namanya Thabit bin Waqs. Thabit bin Waqs ini sama Husail bin Jabir, dua-duanya orang tua sekali. Makanya waktu Nabi SAW pergi perang Uhud, maka tradisi Nabi SAW, perempuan, anak-anak gitu kan, itu kalau pasukan lagi keluar, supaya Madinah kalau diserang karena pasukan lagi kosong, itu mereka bisa aman ditaruh di sebuah benteng yang paling kokoh. Di situ ditaruh beberapa orang yang membela lah, tapi orang tua, perempuan, anak-anak semua di situ sama harta-harta muslimin, sampai pasukan muslimin pulang dari peperangan. Termasuk Husail bin Jabir dan Thabit bin Waqs ini. Husail ini adalah ayahnya Hudzaifah, masuk dalam benteng, gitu. Masuk dalam benteng. Waktu mereka lagi duduk berdua ngobrol, terus tiba-tiba Husail bilang sama sahabatnya Thabit, umur kita tinggal berapa nih? Kita udah tua begini, gitu kan? Memang sudah tua, karena tua jadi tidak diajak berperang di Uhud oleh Nabi SAW. Kita sudah tua nih. Umur kita sisa berapa? Kalau kita tinggal di sini lalu kita mati di benteng, sungguh ini tidak ada nilainya. Lebih baik sekarang kamu sama saya ambil pedang, kita susul Nabi SAW ke Uhud. Thabit bilang, baiklah kalau gitu. Umur mereka waktu itu sudah 70 tahunan sekian ya. Ayo kalau gitu, sama-sama pakai baju perang, ambil pedang. 70 tahun ya muslimin, ya. Ini pergi berperang. Gitu. Maka mereka jalan berdua. Karena pasukan muslimin waktu lagi diatur di kancah Uhud oleh Nabi SAW, sahabat saling tahu siapa yang pergi, walaupun jumlahnya banyak. Sudah lihat wajah, oh ini sama kalau kita sholat di masjid, ya orang sholat kita tahu yang saf di sana, orang lihat sebentar kita sudah tahu siapa di saf, kurang lebih ya secara umum. Jadi kalau ada orang baru datang, kita kalau tidak sempat lihat kita nggak tahu. Nah dua sahabat ini waktu masuk perang lagi berkecamuk. Jadi muslimin tidak tahu ini pasukan kafir atau pasukan muslim, gitu kan? Si Thabit terbunuh di tangan orang-orang Quraisy, mati syahid. Tapi Husail enggak, ya, terbunuh di tangan muslimin. Jadi muslimin tidak tahu, dikira orang kafir, lalu ditebaslah. Waktu pas diserang oleh kaum muslimin, Hudzaifah sempat bilang, ayahku hai muslimin, ayahku, gitu kan. Tapi sudah terlanjur terbunuh, ya, terlanjur terbunuh karena mereka tidak tahu. Maka para sahabat yang sempat mengarahkan pedangnya mengatakan, demi Allah kami enggak mengenal ayahmu. Karena tadinya dia ikut perang, dia di benteng kan gitu. Tiba-tiba muncul di kancah peperangan, kita nggak tahu. Ditanyakanlah kasus ini kepada baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW menyatakan kalau Husail mati syahid. Husail mati syahid radhiyallahu anhu. Ini satu hal yang luar biasa ini. Berarti teman-teman sekalian, kalau orang sudah niat ikhlas keluar ingin berjihad dan terbunuh oleh musuh, kalau dia ikhlas mati syahid. Kalau dia terbunuh misal tidak sengaja, orang lagi muslimin lagi menyerang, apalagi sekarang dengan senjata-senjata yang mutakhir ini, gitu kan? Mungkin peluru itu menyasar, mungkin kena. Mungkin yang bunuh kita adalah pelurunya muslim, kita tidak tahu. Mungkin ada teman dari belakang cukup jauh lalu meleset peluru tersebut bukan ke musuh ke kita. Kalau ini memang tidak disengaja, kita yang mati syahid kalau sudah di medan perang asal ikhlas, yang membunuh tidak dihukum. Ini hukum syar'i. Dia tidak sengaja, kecuali dia sengaja membunuh seorang muslim. Ada kejadian lain teman-teman sekalian dalam masalah kiprah Hudzaifah dalam kancah peperangan, yaitu di perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab. Sudah sering kita ceritakan peperangan ini teman-teman sekalian, tapi ada kisah yang unik di sini. Jadi setelah 45 hari dikepung Madinah oleh orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab. Ahzab kan jamak daripada hizib, yang berarti kelompok. Karena banyaknya suku-suku Arab dan orang Yahudi bergabung sampai 10.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu, maka dinamakan Ahzab. Allah namakan surah Ahzab surah nomor 33 menceritakan masalah perang Ahzab atau perang Khandaq, parit yang dijelaskan dalam hadis, gitu kan. Kalau perang Ahzab disebutkan dalam Al-Qur'an, kalau perang Khandaq, istilah Khandaq digunakan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang jelas teman-teman sekalian,
Pada saat itu sudah dibuat parit, muslimin berhasil menahan serangan-serangan musuh, ya. Di zaman kisah Ali bin Abi Thalib sudah kita ceritakan, kisah juga Zubair bin Awam sudah kita jelaskan, ya, bagaimana peperangan-peperangan ini terjadi. Juga kisah Jabir bin Abdullah, masalah kisah makanan yang jadi banyak, pada saat itu sudah kita pernah jelaskan. Jadi kita masuk ke inti bahasan masalah Hudzaifah saja. Setelah 45 hari mengepung Madinah dan mereka tidak mampu sama sekali untuk masuk, maka ada satu orang pemimpin Quraisy namanya Naim bin Mas'ud. Naim ini entah bagaimana kuasa Allah, dia tadi orang keduanya Abu Sufyan, orang yang paling benci dengan Islam. Dia tiba-tiba memanah ke arah seberang parit muslimin, surat isinya, wahai Muhammad, jemputlah aku karena aku ingin masuk Islam. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, turunkan tangga buat dia, dari tali sama kayu, turunin di parit, dijemput malam hari. Orang-orang Quraisy tidak ada yang tahu, dia sendiri turun. Datang Naim bin Mas'ud, betul-betul dia masuk Islam, syahadat. Nabi SAW gembira, gitu kan? Ini pimpinan Quraisy, tidak ada apa-apa nih. Allah SWT utus dia datang, dan ini sebab kemenangan muslimin di perang Ahzab, salah satunya. Naim bin Mas'ud ini, radhiyallahu anhu, pada saat sudah masuk Islam, dia mengatakan, hai Muhammad, ya Rasulullah, dia mengatakan setelah masuk Islam. Tadinya sebelum masuk Islam, dia, hai Muhammad, saya mau syahadat. Lalu Nabi SAW syahadatkan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, setelah masuk Islam, utus saya, perintahkan apa saja. Apa saja. Ya. Kata Nabi SAW, kau satu orang, hai Naim. Saya nggak tahu harus suruh apa, tapi kalau kau bisa kacauin mereka, kacauin aja. Maka berdirilah, Naim mengatakan, baik, saya akan lakukan ya Rasulullah. Maka dia pun turun, dia langsung keluar. Ini kalau tidak salah pernah saya ceritakan, tapi saya review kembali. Kalau meja ini kita ibaratkan parit, ya, parit yang digali di Madinah, di pojoknya itu ada benteng suku Quraidah, suku orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi SAW. Tadinya punya kesepakatan damai, nggak boleh lolosin pasukan musuh masuk, tapi mereka berkhianat, gitu kan? Mereka mau lolosin masuk pasukan Ahzab. Naim langsung datang ke sana, terus ngobrol, minta izin sama pemimpin Yahudi Quraidah, izinkan saya masuk. Karena ditahu Naim maksudnya adalah pimpinan orang Quraisy, diizinkan masuk. Dia bilang, saya mau kumpul sama tokoh-tokoh kalian. Ngumpullah dengan tokoh-tokoh orang Yahudi. Lalu kata Naim, hai orang-orang Quraidah, kira-kira kalau orang-orang Quraisy pulang tinggalin kalian akan selamat dari serangan Muhammad? Kalian kan sekarang merasa kuat karena ada mereka. Sekarang saya lihat kejenuhan di pasukan Ahzab ini besar sekali, gitu kan? Jadi tujuan Naim ingin mengacaukan mereka, gitu kan? Maka kalau mereka pergi, pasti kalian akan diserang oleh Muhammad dan kalian tidak akan punya potensi untuk melawannya. Lalu kata orang-orang Yahudi, lalu apa saranmu? Kata Naim, saran saya minta 10 orang dari tokoh Quraisy bergabung di pasukan kalian, supaya kalaupun mereka bosan jenuh, mereka nggak mungkin tinggalkan 10 pimpinannya itu. Hanya untuk bergabung dengan pasukan kalian saja, nggak usah yang lain. Mereka bilang bagus, ide yang bagus. Baiklah, Naim langsung turun dari benteng. Malam itu juga ya, malam itu. Kemudian dia kumpul kepada pasukan Quraisy secara khusus. Karena pimpinan pasukan Abu Sufyan dari Quraisy. Quraisy itu tuh jumlahnya kalau nggak salah sekitar 4.000 orang, termasuk yang besar sekali di pasukan Ahzab. Maka berkatalah Naim, hai Quraisy, kalian tahu kan? Sama tadi di Yahudi juga dia bilang itu. Kalian tahu siapa saya? Iya, tahu. Kalian tahu kebencian saya pada Muhammad? Tentu tahu. Kalian tahu ya bagaimana hubungan saya sama Quraidah? Tentu tahu. Bagus sekali hubungannya. Baik, saya melihat Quraidah telah berkhianat. Dan sebagai bukti, mereka akan meminta 10 orang dari kalian, orang-orang Quraisy, 10 orang untuk dijadikan tebusan kepada Muhammad. Seperti itu. Kata mereka, kalau itu betul terjadi, ini pengkhianatan yang besar, gitu kan? Kata orang Quraisy. Tapi Abu Sufyan jeli. Abu Sufyan itu pimpinan mengatakan, sebentar, saya pastikan dulu ke Quraidah. Lalu dia pergi ke sana, minta dibukain pintu gerbang, dibuka. Lalu Abu Sufyan kumpul. Abu Sufyan pakai strategi perang. Dia tidak bertanya apakah Naim datang segala macam, enggak. Bukan seperti kita kalau ngobrol sama teman, perang beda, gitu kan? Maka dia bilang, hai Yahudi, besok kita akan serang Madinah. Kalian dari benteng kalian, kami dari parit, dari depan parit, gitu kan? Kata orang-orang Yahudi, hai Abu Sufyan, engkau tahu kalau besok ini hari Sabtu. Hari Sabtu kami nggak berperang, orang Yahudi. Mau Yahudi waktu itu memuliakan hari Sabtu, mereka nggak perang hari Sabtu. Mereka takut kalau lakukan kegiatan
yang dilarang hari Sabtu itu mereka duduk di rumah ibadah, gitu. Sampai mereka pernah memancing, akhirnya Allah kutuk kan gitu. Yang terkenal dengan Ashabus Sabt. Ringkas cerita, kata Abu Sufyan, baiklah kalau gitu. Hari Ahadnya, lusanya kita perang, gitu kan? Kata orang Yahudi, boleh saja, tapi dengan syarat, kalian harus berikan 10 pimpinan kalian pada kami, supaya bersama pasukan kami. Kata Abu Sufyan, benar nih Naim. Benar nih Naim. Gitu kan? Maka Abu Sufyan pulang. Malam itu juga pulang, kumpulin orang-orang. Gitu kan? Bersamaan detik itu teman-teman sekalian, pas Naim lagi mundur, tuh pulang, wahyu datang kepada Nabi SAW. Kalau Naim berhasil mengacaukan mereka. Lagi dingin, gelap Madinah waktu itu, sudah 45 hari dikepung. Dan perlu kita tahu, hari kemarinnya, hari ke-44, Quraisy menyerang besar-besaran dari pagi sampai maghrib. Sampai para sahabat telat sholat asar. Nabi SAW aja sholat asar di waktu azan maghrib. Pada saat itu karena mereka buat pasukan kudanya itu di bagian depan parit, mukul-mukulin kaki kudanya supaya paritnya runtuh tanah gitu kan, supaya bisa diinjak. Dari belakang itu pasukan pemanah. Dan ini 10.000 orang, banyak sekali. Maka para sahabat tersibukkan sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh orang-orang kafir ini sudah merepotkan kami. Saya tidak sholat asar kecuali baru saja ini, sebelum azan maghrib. Kata Nabi SAW, hai Umar, saya belum sholat. Nah, iya. Maka Nabi SAW sholat berjamaah dengan sahabat yang belum sholat pada saat itu, gitu kan? Seperti itulah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu sahabat di malam itu lagi gelap, dingin luar biasa. Dan memang Madinah sangat dingin. Kami pernah rasakan di musim dingin pada saat kuliah di sana, itu luar biasa dinginnya, bisa sampai 5-4 derajat, dingin sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, kan gelap nih. Nabi nggak suruh nyalain obor supaya musuh nggak tahu di mana posisi muslimin. Nabi cuma bilang, siapa yang bisa pergi nyebrang ke sebelah, ya, ke pasukan musuh dan membawakan informasi kepada saya, dan dia akan menjadi rekanku di surga. Bukan cuma masuk surga, jadi partnernya Nabi di surga. Saking dinginnya, gelapnya, takutnya orang-orang, kata Hudzaifah, tidak ada yang bicara. Nggak ada yang bicara, satupun. Nabi ulangi lagi, siapa yang mendatangkan informasi dari pasukan musuh kepadaku, dia akan jadi rekanku di surga. Nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Nabi SAW mengatakan, Hudzaifah berdirilah. Hudzaifah dipanggil. Riwayat kedua, Nabi SAW lalu berjalan di sekitar sahabat. Kata Hudzaifah, waktu itu saya kedinginan, tidak punya penutup badan kecuali selimut istri saya yang kecil. Saya bawa ke tempat parit yang bisa menutupi cuma sampai lutut. Betis saya sampai kaki ini dingin sekali. Gitu kan? Tiba-tiba kaki Nabi SAW tersentuh di kaki saya. Lalu Nabi tanya, man, siapa ini? Kata Hudzaifah, Hudzaifah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kum ya Hudzaifah, berdiri kau sekarang, kau yang tugas gitu. Jadi akhirnya Hudzaifah bilang, saya pun berdiri, gitu kan? Berdiri, karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, pergi ke sana hai Hudzaifah, ambil informasi dari mereka, tapi jangan lakukan apapun kecuali itu saja. Ambil informasi, apakah mereka akan bubar, tidak bubar, itu saja, pulang ke sini. Jangan perang, jangan membunuh, jangan mengambil apapun, pokoknya jangan apa-apa. Baiklah, kata Hudzaifah, demi Allah waktu itu dingin luar biasa, seperti menusuk tulang-tulang. Tapi begitu saya mengiyakan, tiba-tiba badan saya jadi hangat. Saya seperti di dalam sebuah kotak yang panas, yang hangat gitu. Saya turun dari parit, saya naik ke atas, kemudian masuk ke pasukan musuh, gitu kan. Pada saat itu bersamaan Abu Sufyan balik dari tadi bentengnya Quraidah itu. Abu Sufyan di api unggunnya duduk, kemudian dia berkata kepada orang-orang, kumpullah hai pasukan, ya. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan pada malam ini, dan pastikan orang-orang di sebelah kalian kenal. Gitu kan. Jangan sampai musuh nyelinap. Hudzaifah ada di situ. Gitu kan. Akhirnya Hudzaifah mendengar Abu Sufyan memanggil orang-orang, gitu kan. Kata Abu Hudzaifah, saya waktu dengar suara laki-laki itu mengatakan, hai pasukan, kumpullah dan pastikan orang sebelah kalian. Saya melihat orang itu lagi menghangatkan diri di api unggun, karena dingin sekali kan. Begitu saya lihat Abu Sufyan, pimpinan orang-orang kafir nih, dia bilang, saya pun meletakkan anak panah saya di busurnya. Demi Allah kalau saya tarik mati Abu Sufyan, karena sasarannya dekat sekali.
Dan panah ini dekat, pasti bisa membunuh. Tapi saya mengingat wasiat Nabi SAW, jangan buat apa-apa. Ambil informasi pulang, ini penting. Taat pada pemimpin di kancah peperangan penting. Jangan sok jagoan. Serang-serang tidak-tidak, walaupun kita punya potensi. Harus izin, gitu kan. Pasukan muslimin dulu tidak berani menyerang kecuali sudah ada izin. Sampai kadang-kadang mereka karena inginnya menyerang, mereka merayu-rayu pimpinan mereka, izinkan kami menyerang. Begitu dikatakan iya, sudah langsung menyerang, gitu. Kalau enggak bisa, melanggar ini, gitu kan. Bisa kalau mati tidak mati syahid nantinya. Maka kata Hudzaifah, orang-orang pada berkumpul semua karena kan informasi penting. Tapi Abu Sufyan bilang apa tadi? Harus kenal orang yang ada di sebelah. Tanya. Jadi orang pada tanya, siapa kamu? Siapa kamu, gitu kan? Tanya, disebutkan namanya. Hudzaifah bilang, saya bingung nih. Nanti kalau saya sebut nama saya ketahuan. Maka dia bilang, saya pegang orang di tangan kanan saya tanya, siapa kamu? Disebut namanya. Saya pegang sebelah kiri, siapa kamu? Disebut namanya. Dia bilang, saya nggak ditanya. Ini kecerdasan. Sampai dia bilang, saya nggak ditanya akhirnya. Setelah itu dia bilang, saya dengar Abu Sufyan bicara, ada berita penting, Quraidah telah berkhianat, dan hai manusia, malam ini angin. Pas waktu itu angin berhembus, kata Hudzaifah, keras sekali, sampai tidak ada kemah, tidak ada kendi-kendi air, panci-panci, semuanya Quraisy terbongkar semua, kuda-kuda pada lepas dari talinya, gitu kan. Kata Abu Sufyan, Quraisy sudah berkhianat dan kalian lihat angin ini begini kencang, tidak ada alasan untuk kita tinggal, maka saya perintahkan kalian pulang. Kata Hudzaifah, begitu dengar kata-kata pulang, ternyata memang kejenuhan di pasukan Quraisy, pasukan Ahzab sudah sangat besar. Mereka pun saling mengatakan, pulang, kita sudah dapat perintah. Maka mereka pun semua pulang pada malam itu. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya pun pulang. Saya pun pulang, kemudian saya menyeberang Khandaq sampai masuk ke kemah Nabi SAW. Nabi SAW lagi sholat malam. Dia bilang, saking dinginnya, saya begitu masuk kemah, gitu kan, begitu masuk kemah, tadinya hangat, dingin itu kembali hilang. Jadi tadi itu hangat cuma Allah kasih untuk mendatangi musuh saja, gitu kan. Dia bilang dingin sekali, tiba-tiba saya menggigil, kemudian saya duduk menjongkok, gitu ya. Dan Nabi SAW melihat saya, lalu Nabi SAW memberikan kepadaku lagi sholat. Beliau mengambil ya kain beliau, ada jubah beliau yang tebal, lalu diberikan kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah bin Yaman memasukkan telapak kakinya di bawah kaki Nabi SAW. Artinya ada sejarah Nabi SAW, beliau berlindung di situ. Sampai Nabi SAW selesai sholat, baru bertanya, ada apa hai Hudzaifah, informasi? Dia bilang, ya Rasulullah, seperti yang anda inginkan, bahwasanya memang Allah sudah membubarkan mereka. Kata Nabi SAW, alhamdulillah kalau begitu. Tidurlah, ya. Maka Hudzaifah pun tidur. Kata Hudzaifah, saya tidur nyenyak, gitu kan. Sampai saya tidak bangun kecuali Nabi datang dan menendang kaki saya sambil mengatakan, bangunlah wahai tukang tidur. Dan pada saat saya bangun, gitu kan, sholat subuh, kemudian saya melihat pasukan Ahzab sudah bubar. Tapi ini termasuk disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana keberanian Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk menyeberang ke musuh. Ini nggak gampang. Pasukan 10.000 orang, gitu kan. Dan dia menyelinap ke sana, ini nggak sembarangan. Tapi ini keberanian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia terbaik ini. Beliau juga, teman-teman sekalian, pernah menjabat menjadi aparat pemerintahan atau tepatnya gubernur ya, di zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan ini memang Umar bin Khattab sengaja menunjuk yang terbaik ya, yang terbaik para gubernurnya, dan tidak ada yang kalah tentunya manusia terbaik ini Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan pada saat beliau datang, beliau disambut sangat luar biasa dan beliau menjadi gubernur di Madain. Madain, teman-teman sekalian, adalah ibu kotanya Persia pada saat itu. Dan terkenal sekali kota ini, sangat megah, punya peninggalan banyak, arsitektur yang mewah dan seterusnya lah. Dan itu ibu kotanya dulu. Nabi SAW sempat bersabda, segelintir dari sahabatku, ini menandakan sahabat yang akan membukanya. Dan ini benar di zaman Umar radhiyallahu anhu, perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu itu Hudzaifah juga ikut di situ. Maka Madain akan dibuka oleh segelintir dari sahabatku dan istana putihnya Kisra akan direbut. Istana putihnya Kisra akan direbut. Yang jelas, teman-teman sekalian, pada saat itu setelah direbut, takluk, Madain butuh seorang gubernur yang kuat. Karena itu tadinya penyembah api, ya. Maka diutuslah oleh Umar bin Khattab Hudzaifah radhiyallahu anhu menjadi gubernur di sana. Dan Hudzaifah rahimahullah pada saat datang ke sana, ke Madinah, beliau menggunakan keledainya dan beliau membawa bekal makanannya dari uangnya sendiri. Ada sebagian roti, beberapa potong roti dan potongan daging, ya.
Potongan daging yang biasanya mereka sudah bakar, lalu kemudian dibungkus dengan kain, lalu diletakkan di tas sebagai bekal. Belum ada alat-alat penyimpanan kayak kita sekarang. Waktu mau masuk Madain, beliau sambil makan makanan tersebut dan didatangi oleh orang-orang Madain, lalu mereka mengatakan ini adalah orang yang besar, seorang sahabat Rasulullah SAW. Lalu beliau menolak untuk dijamu besar-besaran. Waktu ditanya sama orang Madain, orang muslimin di sana, apa yang anda minta dari kami? Kata Hudzaifah sederhana, siapkan makanan, aku bisa makan tiap hari, dan makanan buat keledaiku. Yang lain aku tidak butuh. Masalah tempat tinggal segala macam bisa di masjid, gak perlu, gitu kan. Lalu beliau memimpin sampai beberapa saat, lalu Umar bin Khattab memanggilnya, suruh pulang. Waktu dia tiba di Madinah, Umar bin Khattab sengaja sembunyi di salah satu rumah penduduk Madinah di dekat pintu gerbang untuk melihat keadaan Hudzaifah. Setelah dia jadi pemimpin gubernur sekian lama, tidak disebutkan itu berapa tahunnya, apakah dia berubah atau enggak? Ya, ternyata dia datang dengan keledai yang sama, dengan baju yang sama, dan juga tas makanan yang sama. Maka Hudzaifah pun, Umar pun keluar lalu memeluknya sambil mengatakan, engkau saudaraku di jalan Allah. Gitu. Artinya ini potensi yang luar biasa yang mestinya dijaga oleh kaum muslimin yang mendapatkan amanah kepemimpinan. Beliau juga punya kiprah-kiprah lain dalam jihad, karena beliau ini punya jihad teman-teman di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, kiprahnya luar biasa, gitu kan. Salah satu peperangan yang sangat besar sebelumnya ada juga setelah dia menjadi pemimpin di Madain, gubernur, ada satu kejadian besar juga teman-teman sekalian. Tiba-tiba tidak tahu kenapa, hikmah dari Allah SWT, Madain ini membuat pasukan muslimin dari Jazirah Arab, orang-orang Arab yang datang dari kalangan sahabat dan tabi'in ke sana, itu tiba-tiba kena penyakit. Penyakitnya mereka tiba-tiba tubuhnya merasa lemas, mereka tidak bisa beraktivitas, ya. Banyak di antara mereka yang kena penyakit di kulitnya, ada masalah. Dan yang kena cuma muslimin, gitu kan. Maka dikirimlah informasi ini kepada Umar bin Khattab, kira-kira apa solusinya? Kata Umar, utus Hudzaifah, suruh dia cari tempat. Maka kelilinglah Hudzaifah radhiyallahu anhu, mutar-mutar sampai mendapatkan sebuah wilayah yang bergabung antara pepohonan dengan padang pasir. Maka kata Hudzaifah, ini tempat yang tepat. Kita akan bangun kota di sini. Maka dibangunlah kota Kufah namanya. Kalau sekarang di Irak ada kota besar namanya kota Kufah, itu dibangun oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk menyelamatkan muslimin. Dan ternyata betul, feelingnya dia sangat luar biasa. Dibawalah seluruh muslimin yang orang-orang Arab tadi, sahabat dan tabi'in ini, pergi ke situ karena lingkungannya lingkungan padang pasir, maka mereka kembali sembuh. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Memang Allah SWT membuat kita lahir di sebuah tempat, berarti memang kita paling cocok di situ. Kayak memang lahir di Indonesia, orang lahir di Jazirah Arab, orang lahir di Afrika, memang sudah alamnya. Makanya kita kalau pindah biasanya ada adaptasi, kadang-kadang ada penyakit. Ini terjadi di zaman itu. Dan ternyata para sahabat ini, pada saat mereka tinggal di wilayah padang pasir yang mereka terbiasa dari kecil, itu membuat mereka malah sembuh semua penyakitnya. Dan ini kiprah yang diberikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhum. Beliau juga termasuk orang yang punya kiprah besar sekali untuk membebaskan beberapa wilayah di wilayah Rusia, ya. Melanjutkan pembebasan wilayah-wilayah Persia dari orang-orang Persia ini seperti Hamadan, Ar-Ray, Ad-Dinaur, ya. Dan yang paling masyhur ada perang namanya perang Nahawan. Perang Nahawan ini termasuk perang yang sangat besar teman-teman sekalian. Orang Persia waktu itu jumlahnya 150.000 orang. 150.000 orang melawan muslimin 30.000 orang. Pada saat itu teman-teman sekalian, Umar bin Khattab, ya, menulis surat dengan mengatakan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari hamba Umar Amir Mukminin kepada An-Nu'man ibn Muqarrin. Nu'man ibn Muqarrin ini pada saat itu panglima perang. Kalau tiba surat ini, Assalamu alayka, ya, keselamatan untukmu, sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Amma ba'd, lalu selanjutnya, aku mendengar bahwasanya orang-orang Ajam dalam jumlah yang sangat besar telah berkumpul untuk memerangi kalian di kota Nahawan. Jika suratku ini tiba sampai di tanganmu, berangkatlah bersama kaum muslimin yang ada bersamamu dengan perintah, pertolongan dan kemenangan dari Allah. Jangan membawa mereka ke tempat yang menakutkan karena akan menyakiti mereka. Jangan menahan hak mereka karena itu berarti engkau membuat mereka ingkar, dan jangan membawa mereka masuk hutan. Seseorang muslim lebih aku sukai daripada 100.000 dinar. Wassalamu alaika, ya. Berangkatlah ke arah yang semestinya sehingga engkau tiba di wilayah Al-Ma'ah
nama sebuah tempat, kata Umar, aku telah menulis surat kepada penduduk Kufah agar mereka berangkat dan bertemu denganmu di sana. Jika pasukanmu telah berkumpul, berangkatlah ke Al-Fairuzan, dan siapapun dari orang-orang Ajam atau orang Persia dan selain mereka yang bergabung dengannya, mohonlah kemenangan kepada Allah dan perbanyak ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini dulu potongan suratnya Umar kita bahas, teman-teman. Ini termasuk surat penting yang ulama jadikan tolok ukur untuk setiap panglima perang menasehati orang-orang, atau setiap pemimpin wilayah menasehati panglima perangnya. Jadi harus perintahnya seperti ini ya. Pasukan muslimin tidak boleh dibawa ke tempat yang menakutkan. Pasukan muslimin tidak boleh dimasukkan ke dalam hutan, kecuali memang dasarnya itu hutan, tempat yang tertutup sehingga tidak tahu mana yang dibunuh gitu kan. Dan jangan juga sampai mengambil hak mereka, misalnya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih waktu istirahat, ini semua tidak boleh ya. Seperti itulah gambarannya. Dan selalu perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, lawan mereka dengan cara seperti itu. Lalu Umar juga menulis surat ke gubernur Kufah pada saat itu agar menyiapkan pasukan menuju ke Nahawan dan dipimpin oleh Hudzaifah bin Yaman. Lalu Umar menggabungkan antara dua sahabat ini, Nu'man ibn Muqarrin. Umar tunjuk sebagai panglima perang. Kemudian kalau Nu'man ibn Muqarrin meninggal radhiyallahu anhu, maka digantikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Berkecamuklah peperangan yang sangat dahsyat pada saat itu, teman-teman sekalian. Sampai muslimin 30.000 ini seperti dibahasakan dalam buku-buku sejarah ya, termasuk buku kita menyebutkan seperti burung alap-alap yang berkibar menangkap mangsanya. Artinya burung-burung yang memang pemangsa yang menerkam dan mencengkram mangsa-mangsanya, sehingga tidak ada yang bisa melawan. Dan darah banyak sekali bertumpah pada saat itu di perang Nahawan, dan orang-orang Persia tidak bisa melupakan peperangan ini karena pada saat itu penuh dengan darah, saking penuhnya sampai banyak kuda muslimin yang terpeleset karena banyaknya darah, termasuk Nu'man sendiri radhiyallahu anhu terpeleset dari kudanya, kemudian jatuh dan akhirnya kena panahnya musuh dan mati syahid. Adiknya namanya Suwaid bin Nu'aim. Ini adiknya Nu'man ibn Muqarrin. Dia tidak mau kakaknya ketahuan mati, nanti muslimin jadi goyah gitu kan. Maka dia mengambil bendera dari tangan kakaknya yang sudah jatuh, lalu dia melemparkan kepada Hudzaifah bin Yaman sambil berkata, kita rahasiakan ini agar muslimin tidak terganggu. Maka Hudzaifah pun akhirnya mengangkat bendera tersebut lalu kemudian berperang sampai Allah Subhanahu wa taala berhasil memenangkan pasukan muslimin. 150.000 dari pasukan kafir itu, 30.000 mati di kancah peperangan karena duel dengan muslimin. 100.000 mati subhanallah masuk dalam jerat mereka sendiri. Perang Nahawan terkenal, orang-orang Persia karena tidak mau lari dari kancah peperangan, jadi benteng mereka, di depan benteng mereka buat seperti parit. Parit itu ditaruh tombak-tombak runcing penuh sekali supaya pasukan tidak ada yang berani pulang, tidak ada yang berani pergi. Jadi mereka kalau balik pasti harus lewat itu dan kena, nggak bisa, kecuali ada jembatan pun dia dari benteng ya, dibuka. Maka akhirnya 100.000 orang ini mereka kena terpukul mundur, mereka pada jatuh dan mereka saling ikat rantai satu sama yang lain sehingga tidak bisa lari kan gitu. Satu jatuh tertarik semua, 100.000 orang mati di situ. Disebutkan dalam buku sejarah dari kaum orang-orang musyrik ini. Maka pada saat itu muslimin akhirnya berhasil memenangkan peperangan di Nahawan, dan itu disebabkan karena perilaku Hudzaifah radhiyallahu anhu yang memimpin peperangan pada saat itu. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah kesungguhan beliau dalam ittiba, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau punya pesan-pesan ya. Kalau dalam buku kita diangkat beberapa poin. Yang pertama adalah beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya ma'syaral qurra uslukut tariq fala in salaktumuha laqad sabaqtum sabqan ba'ida wala in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai para pembaca Al-Quran dan penghafalnya, berjalanlah di atas jalan yang lurus. Sudah pilih jalan itu, jangan sampai kalian buat kemaksiatan. Karena jika kalian berjalan di atas jalan yang lurus itu, niscaya kalian pasti akan menjadi orang yang utama, mendahului orang-orang yang lain. Tapi kalau kalian jalan dengan jalan yang lain, berbengkok, hafal Quran tapi masih buat maksiat dan seterusnya, maka kalian akan tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Dan ini sebuah wasiat yang sangat mulia. Bagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu menyampaikan ini, dan ini pesan dari Nabi SAW yang beliau fahami.
Kemudian dalam kejadian yang lain beliau juga menyampaikan tentang masalah zakat. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, dua perkara yang paling aku takutkan atas manusia. Ya. Maksudnya ini pensucian jiwa ya. Mereka mementingkan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka ketahui, dan yang kedua mereka tersesat sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi ini wasiat tentang tazkiyatun nufus ya. Pensucian jiwa, bukan masalah zakat. Maaf tadi saya salah. Tapi tazkiyatun nufus ya di sini. Hudzaifah mengingatkan kepada kita agar jiwa kita bersih dan suci. Beliau mengatakan dua perkara yang paling aku takutkan atas manusia sehingga jiwa mereka tidak suci lagi. Yang pertama, kaum muslimin mereka mementingkan apa yang mereka lihat atas apa yang mereka ketahui. Jadi mereka lihat sesuatu, mereka langsung mengambil sebuah hukum tanpa harus menanyakan benar atau tidaknya. Yang kedua, mereka tersesat sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini sebuah wasiat yang penting bagi seorang muslim untuk memahaminya. Selanjutnya juga beliau mengingatkan, dan ini luar biasa, pesan yang luar biasa ya, tentang masalah bahayanya bid'ah. Hudzaifah radhiyallahu anhu yang terkenal sahabat yang mengetahui rahasia Nabi SAW dan paling tahu tentang masalah fitnah-fitnah yang terjadi, apa yang beliau katakan? Satu hari beliau pernah mengambil batu, dua batu besar yang bisa digenggam dengan dua telapak tangan, yang satu di kanan-kanan, tangan satu tangan kiri. Dan batu ini batu pecahan. Maka beliau mempertemukan keduanya, sehingga pertemuan antara dua batu ini kan ada celah-celah. Di situ ada cahaya yang bisa tembus, tapi kecil sekali kan cahayanya. Apa kata beliau setelah itu? Apakah kalian melihat cahaya yang ada di celah antara dua batu ini? Maka orang-orang yang di sekitar Hudzaifah mengatakan, para tabi'in, tentu wahai Abu Abdullah, tentu wahai ayahnya Abdullah, kami hanya melihat sedikit cahaya di antara keduanya. Ada cahaya tapi sedikit saja, karena celahnya itu kecil-kecil. Hudzaifah berkata, demi zat, perhatikan Hudzaifah bersumpah radhiyallahu anhu, bagi yang beriman kepada Rasulullah SAW dan risalahnya, dan tahu Hudzaifah adalah sahabat pilihan Nabi SAW, perhatikan. Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, bid'ah, ini perkataan Hudzaifah, akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran hanya seperti cahaya di antara kedua batu itu. Ini dari dulu Hudzaifah sudah sampaikan, teman-teman. Ya, jadi bukan main-main, ini bid'ah berarti sudah dari para sahabat sudah paham dan ingatkan. Nanti di akhir zaman ada waktu di mana perkara-perkara bid'ah akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran sunnah hanyalah seperti cahaya di antara kedua batu ini saja. Demi Allah, kata beliau, bid'ah akan menyebar sampai-sampai jika sebagian dari bid'ah itu ditinggalkan, orang-orang malah berkata sunnah telah ditinggalkan. Subhanallah, ini punya wasiat yang luar biasa, teman-teman sekalian. Jelas bid'ah lawannya sunnah, gitu kan? Dan orang di akhir zaman seperti kita sekarang malah bid'ah dianggap sebagai sunnah. Bahkan kalau ditinggalkan orang bilang itu sunnah, ditinggalkan. Kalau kita ingatkan malah kita yang diserang, gitu kan? Seakan-akan kitanya yang keliru. Padahal kita mengajak pada kemurnian ajaran baginda Nabi SAW, dan ini wasiat yang sangat luar biasa. Kemudian juga wasiat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mulia tentang masalah fitnah. Beliau mengatakan perkara pertama yang hilang dari agama ini adalah amanah, dan perkara terakhir yang hilang adalah solat. Tali simpul Islam akan terurai satu demi satu. Wanita-wanita kalian akan digauli sedangkan mereka dalam keadaan haid. Artinya beliau menceritakan nanti akan muncul nih semua di akhir-akhir zaman perkara-perkara agama. Dari agama kalian yang pertama diangkat adalah amanah. Umat Islam sudah tidak perlu peduli lagi apakah ini amanah atau tidak. Dia berkhianat di kantornya, di kerjanya, di rumah tangganya, adalah hal yang biasa. Dan perkara terakhir yang diangkat nanti tidak lagi orang kerjakan baru terjadi kiamat adalah solat. Dan ini kita tahu tanda-tanda hari kiamat, nanti orang-orang yang baik akan dimatikan oleh Allah, tertinggal orang-orang yang buruk saja, yang tidak pernah mengenal mana baik dan mana mungkar. Tali simpul Islam akan terurai satu demi satu, artinya hukum-hukum Islam akan dianggap remeh satu persatu, ditinggalkan pelan-pelan, termasuk sampai ke masalah kecil. Wanita-wanita haid tidak boleh digauli di kemaluannya, tapi akan digauli pada zaman itu. Nah, orang zaman sahabat orang tahu Allah haramkan gauli perempuan, letakkan kemaluan di kemaluan kalau istri kita yang sah. Lagi haid tidak boleh, haram. Tapi sekarang orang sudah melanggar semua itu. Mungkin kita tidak tahuan atau apa saja. Kalian akan meniti jalan orang-orang sebelum kalian, layaknya bulu anak panah yang sejajar dengan yang lainnya.
Kalian pasti nanti di akhir zaman akan ikuti kaum orang-orang kafir. Sampai seperti ibaratnya bulu anak panah yang ditaruh di anak panah di paling ujung, itu akan sejajar semuanya. Artinya kalian semua orang kafir akan sama pada saat itu. Kata beliau apa? Kalian ya, layaknya satu sandal yang seiring dengan sandal yang lain. Artinya sudah sulit dibedakan mana muslim, mana kafir. Pakaiannya, kendaraannya, ngomongannya, pekerjaannya, semuanya. Kalian tidak melenceng dari jalan-jalan mereka, dan jalan-jalan mereka juga tidak melenceng dari kalian. Jadi hampir sama semua pola hidupnya. Hingga tersisa nanti ya, dua kelompok dari banyak kelompok ya. Nanti dari kelompok-kelompok yang itu bisa mendapatkan hidayah, kata Hudzaifah. Kelompok-kelompok ini nanti kalau dinasihatin mereka bisa kembali, mereka tinggalkan. Tapi ada dua kelompok yang tetap ngotot, kata Hudzaifah. Nanti ada dua kelompok yang tetap ngotot, tidak mau meninggalkan, menyerupai orang-orang kafir ini. Kata beliau, salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain, dua kelompok ini sepakat, ada apa dengan sholat 5 waktu? Ngapain kita sholat? Orang-orang sebelum kita telah tersesat, ngapain sholat-sholat gitu? Sholat itu hanya dikerjakan kapan bisa. Karena Allah berfirman, mereka membawa Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Al-ayah. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Maka apa kata Hudzaifah? Kata Hudzaifah, bukan kata saya teman-teman. Perhatikan, dan antum pasti tahu kelompok ini kelompok siapa. Kata Hudzaifah, kalian pada saat itu, kelompok itu hanya sholat 3 kali. Bukan 5 waktu sholat, 3 kali. Sudah jelas kelompok ini siapa, gitu kan. Sedangkan yang lain berkata, kelompok ini sholatnya cuma 3 kali dalam sehari. Kelompok yang kedua, yang sesat juga ini, kata Hudzaifah adalah, dia berkata, iman orang-orang yang beriman seperti iman para malaikat. Di antara mereka tidak ada yang kafir atau munafik. Artinya, semua orang sama. Nggak ada munafik, nggak ada kafir, nggak ada, semua agama sama. Semua agama sama. Sudah tahu kelompok ini tentunya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Hudzaifah? Patut bagi Allah untuk menggiring kedua kelompok ini akan bersama pasukannya Dajjal. Akan bersama Dajjal, gitu kan? Ya sudah, Dajjal bilang apa diikutin sama dia, karena memang mereka tidak suka dengan agama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk teman-teman sekalian ke kiprah juga Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam masalah menggabungkan muslimin dalam satu mushaf. Ya. Beliau terus saja ikut berjihad radhiyallahu anhu, semangat jihadnya luar biasa, pergi perang sana sini, membela agama Allah SWT, sampai beliau masuk ke wilayah Irak yang namanya Armenia dan Azerbaijan. Pada zaman khilafah Uthman bin Affan, jadi dia hidup sampai zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, meninggal cuma beberapa hari setelah meninggalnya Uthman. Hudzaifah lalu bergegas pada saat itu, waktu beliau masuk ke masjid, beliau temukan bacaan Al-Qur'annya orang berbeda-beda. Gitu kan? Ini orang-orang awam baru masuk Islam, bacaannya sudah tersebar, yang sana hafal dengan metode tertentu, sana metode, jadi berbeda-beda. Maka Hudzaifah pun segera kembali ke Madinah dan melaporkan itu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian berkata, hai Amirul Mukminin, selamatkan muslimin dari perselisihan ini. Maka gabungkan mereka dalam satu mushaf. Harus ada satu mushaf, itu istilahnya lembaran-lembaran dari zaman itu, dari kulit ya, kalau kita sekarang kertas. Kumpulkan dengan satu metode baca, sehingga tidak ada perselisihan, apalagi orang-orang awam ini. Dalam sebuah riwayat ini diriwayatkan tentunya oleh Bukhari nomor 4987, saya bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Hudzaifah bin Yaman datang kepada Uthman. Dia ikut dalam perang bersama orang-orang Syam untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah terkejut terhadap perbedaan mereka dalam qiraah atau cara baca Al-Quran, sehingga dia berkata kepada Uthman, wahai Amir Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Uthman bin Affan mengirim orang menemui Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, anaknya Umar bin Khattab yang merupakan salah satu dari istri baginda Nabi alaihi salatu wassalam, karena Hafsah menyimpan Al-Quran yang waktu itu ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, ya, di kulit, di batu, itu disimpan di rumahnya Hafsah. Maka Uthman bin Affan kirim kepada Hafsah agar mushaf itu, semua Quran yang berserakan itu didatangkan kepada beliau. Lalu kemudian Uthman bin Affan menyuruh agar menulis, ya,
Mushaf itu ayat-ayat Al-Quran, surat ayat demi ayat, surah demi surah, sampai tersusun dalam satu mushaf, dan memerintahkan agar Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, kemudian Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk berkumpul dan mereka menulis dalam mushaf. Dan Uthman bin Affan mengatakan, kalau kalian berselisih dalam bacaan maka kembalilah kepada bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dalam bahasa itu. Maka setelah itu pun Uthman bin Affan radhiyallahu anhu setelah mengutuhkan itu dan sahabat semua mengetahui dan mereka sepakat tentang bolehnya menulis pada saat itu, maka Uthman bin Affan menulis beberapa buah dan dikirim di setiap wilayah satu-satu, di wilayah muslimin, kekuasaan muslimin, dan yang sisanya tulang-tulang segala macam dimusnahkan oleh Uthman bin Affan agar tidak terjadi fitnah. Karena untuk menyusun ini butuh tenaga sahabat. Kalau dibiarkan maka nanti tabi'in akan terjadi lagi perselisihan. Dan ini banyak orang-orang orientalis yang menyoroti Uthman bin Affan dari poin ini, padahal sebenarnya mereka tidak faham. Uthman bin Affan adalah orang yang terkenal pecinta Al-Quran dan anak mantu Nabi SAW, dan kita muliakan tentunya. Kita masuk teman-teman sekalian ke Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah seorang ahli hikmah dan balaghah, artinya orang yang sangat luar biasa dalam memberikan nasihat-nasihat. Ini diangkat oleh penulis, saya kurang lebih lihat di sini ada dua saja ya. Yang pertama adalah perkataan beliau yang masyhur, hati itu ada 4 macam, beliau katakan. Yang pertama adalah hati yang tertutup rapat, yaitu hati orang kafir. Dia sudah tidak akan pernah bisa masuk hidayah ke dalamnya selama memang dia tidak ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang dia dasarnya menutupi hatinya itu. Yang kedua, hati yang bersisi ganda, yaitu hati orang munafik ya. Ini bersisi ganda, dia mau berpenampilan Islam tapi tidak mau terima Islam. Kan unik ya, mestinya orang munafik itu jadi kafir saja, tapi dia tidak mau, memang dia berkedok dengan kita, pakai baju kita, berbicara dengan kita sesuai berkedok, dan membantu orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Ini hati yang kedua, dan ini buruk dua-duanya. Yang ketiga, hati yang bersih dalam sebuah lentera ya. Dan yang dimaksud dengan hati yang bersih adalah hati yang imannya penuh dan tidak bercampur baur antara sunnah dengan bid'ah, ya syirik dengan tauhid, tidak bercampur baur. Jadi betul-betul dia memurnikan. Dan yang keempat adalah hati yang mengandung iman dan fusuk atau nifak. Hati orang muslim, mukmin, tapi dia masih mencampur baur dengan maksiat di dalam hatinya. Perumpamaan iman ini adalah seperti sebuah pohon yang disiram dengan air yang baik. Perumpamaan nifak adalah seperti luka yang bernanah dan berdarah. Mana yang lebih dominan, itulah yang mendominasi. Kalau hati seorang mukmin tadi yang baik, itu seperti tanaman yang disiram terus dengan air, maka akan tumbuh menjadi baik. Kalau orang munafik tadi yang hatinya terbagi dua, itu seperti darah dan nanah. Mana yang mendominasi, maka dia yang akan, mana yang lebih banyak dia akan mendominasi. Artinya kemunafikan akan lebih cenderung, dua-duanya buruk. Kalau dia mau buat baik pun dia pasti punya tujuan dan target untuk dia dapat respon kembali. Kalau dia berbuat buruk memang dia niatnya makar untuk menyusahkan orang-orang. Hudzaifah juga berkata dengan sastra yang tinggi atau balaghah, sebagai nasihat yang menyentuh, kata beliau di sini penulis, sesungguhnya kebenaran itu berat, sekalipun demikian ia lezat. Ini kalimat perlu digarisbawahi teman-teman. Kebenaran itu berat, tapi dia punya kelezatan. Kebatilan itu ringan, gampang bohong misalnya. Tetapi ia membawa penyakit. Meninggalkan kesalahan lebih ringan dan lebih mudah daripada menuntut taubat. Jadi kita sebelum buat dosa, kemudian kita tinggalkan, itu lebih ringan daripada sudah berbuat dosa baru mau taubat. Maka jangan terjerumus, seperti itulah nasihat beliau. Dan betapa banyak kesenangan sesaat menyeret kepada kesedihan yang berkepanjangan. Lalu teman-teman sekalian, kita tutup dalam pembacaan buku kita ini dengan meninggalnya Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan hal yang luar biasa ya, karena beliau mati pada saat itu di waktu sahur dan di waktu puasa ya. Dan beliau radhiyallahu anhu meninggal di tahun 36 Hijriah, 40 hari setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan sebutkan dulu garis besar masalah manaqib beliau ya, keutamaannya. Yang pertama, beliau termasuk penduduk Madinah atau sahabat yang paling pertama masuk Islam, dan beliau safar ke Mekah menyambut Islam di awal-awal usia belianya, masih di bawah 20 tahun bersama ayahnya, dan masuk Islam di tangan Nabi SAW. Sudah kita jelaskan ceritanya. Kita sudah sampai ke
poin ke-8 tadi tentang masalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya tidak boleh disolati, ya. Kemudian kita masuk yang ke-9, masih dalam masalah orang munafik, tidak bolehnya orang yang sudah jelas-jelas kemunafikannya diberikan jabatan atau kedudukan dalam alasan apapun, ya. Kalau sudah ketahuan, maka kaum muslimin tidak boleh memberikan jabatan ataupun peluang dalam setiap kesempatan agar meraih sebuah kesuksesan, ya. Karena ini akan berbahaya. Bila mereka berhasil, maka mereka akan menjadi masalah. Makanya Umar bin Khattab sampai memecat gubernurnya yang ketahuan munafik, ya, padahal sebenarnya sudah dapat jabatan dan cirinya performanya adalah performan muslim, mukmin, tapi ternyata dia munafik, dan ini juga ciri, ya. Dan Nabi SAW tidak pernah sama sekali memberikan kedudukan orang-orang munafik, baik sebagai pemimpin perang, bahkan kalau mereka pulang dari kancah peperangan dibiarin saja, seperti di perang Uhud, seperti di perang Tabuk, mereka nggak mau ikut, dibiarin saja oleh Nabi SAW. Bahkan mereka pun datang minta maaf oleh Nabi, dibiarin, udahlah, nggak penting. Mereka itu seperti hal-hal kotoran di susu, ya, yang memang harus dikeluarkan. Muslimin bersih, suci. Mereka datang merusaknya, maka dikeluarkan saja. Ini termasuk pelajaran teman-teman sekalian. Kemudian yang ke-10 yang kita bisa ambil adalah kedudukan Fatimah dan kedua anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Fatimah sangat terkenal sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, kedudukannya adalah seorang wanita muda di dunia, anak Nabi SAW yang tersayang, dan juga kedudukannya sebagai pemimpin wanita ahli surga bersama ibunya Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kedudukan juga Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW ridwanullahi alaihim, yang sangat terkenal, dan ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan keduanya seperti yang Nabi SAW sampaikan sebagai pemimpin anak muda di surga, ya. Kemudian yang ke-11 yang kita bisa ambil pelajaran adalah bagaimana seseorang itu harus biasa atau membiasakan diri merahasiakan amal solehnya. Sebagaimana tadi Hudzaifah lakukan itu, bahkan pada saat dia ketahuan menangis, dia berusaha untuk mengingatkan orang yang mengetahuinya agar tidak menceritakan kepada orang lain. Dan ini tentu ada hadis mulia, ya, riwayat Imam Muslim yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta dengan hambanya yang bertakwa, takwa artinya patuh, mengerjakan perintah tinggalkan larangan, yang kaya dan suka bersedekah, serta orang yang khafi, suka menyembunyikan dan merahasiakan amalnya. Bedakan teman-teman antara amal yang dasarnya harus kelihatan dan amal yang memang dasarnya tidak kelihatan. Seperti misal kita pergi sholat berjamaah di masjid, orang lihat, wajar itu. Orang pergi jihad, orang pergi haji, pasti kelihatan. Di sini supaya tidak riya, intinya jangan berbangga-bangga dengan itu. Kita pergi jihad ya karena panggilan dari Allah, seruan kita ke masjid karena memang perintah dari Allah. Nggak ada hubungannya. Kalau syaitan bisikin tuh orang tahu kau ke masjid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita nepis saja. Kita membuka pintu riya kalau kita menceritakannya, ya, menceritakannya. Kamu tadi sholat di mana? Saya di masjid. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa gitu. Ya. Kamu sudah berapa kali khatam Quran? Saya sudah 3 kali. Nah, tidak ada yang nanya. Nggak perlu diceritakan. Tapi kalau kita sedang melakukan satu ibadah yang terang-terangan dan ada yang nanya, silahkan kita tanya, jelaskan. Misal, mau kemana Pak? Oh, saya ke masjid. Nah, kita tinggal kontrol, itu kan? Itu ibadah yang kelihatan. Kalau ibadah yang dasarnya memang diperintahkan tidak kelihatan, seperti sholat tahajud, memang kita disuruh sembunyi kan gitu, di malam hari, sholat sendirian, paling berjamaah 2-3 orang. Beda dengan tarawih di Ramadan, memang dianjurkan kan gitu. Tapi kalau sembunyi, misalnya membaca Al-Quran, umumnya kita baca Quran memang sendirian, ya, atau zikir pagi sore, gitu kan. Zikir, kita lagi berzikir, beristighfar kepada Allah, mungkin lagi di motor, lagi di mobil, kita nggak perlu ceritain kepada orang, nggak perlu sama sekali. Walaupun syaitan menggoda. Jadi kalau dasarnya kelihatan, boleh saja orang lihat dan kita tidak ada masalah menjawab kalau ditanya, kecuali kalau kita nggak ditanya jelasin baru riya, gitu kan. Kalau amal yang tersembunyi asalnya jangan diceritakan sama sekali, biarkan tidak ada yang tahu antara kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang penting dari kehidupan Hudzaifah radhiyallahu anhum. Kemudian yang ke-12 teman-teman, wajibnya menepati kesepakatan dan janji, walaupun itu sama orang kafir, ya. Kita kerjasama misalnya bisnis, partner bisnis di perusahaan,
Kemudian ada akad antara kita dengan dia. Misalnya akad kita akan kelola bisnis tertentu, kemudian akan jatuh tempo, akan ada bagi hasil. Bukan berarti orang kafir lalu kita bisa tipu, enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh kita antara kita sama Allah. Seorang mukmin tahu hubungannya sama langit, bukan sama bumi ini. Bukan sama Allah. Dia bohong, Allah akan hukum. Dia jujur, Allah akan balas. Tidak ada hubungan sama manusia sama sekali. Keberkahan, rezeki, kenikmatan akan datang dari langit, dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka itu target seorang muslim. Dan dia harus penuhi janji-janji itu. Gak ada masalah ya. Bahkan di sini berat sekali sebenarnya. Hudzaifah dan ayahnya berjanji pada orang Quraisy tidak akan ikut berperang bersama Nabi SAW. Bayangkan aja. Tapi mereka sempat bilang, baiklah kami cuma ke Madinah, tapi dengan syarat lepaskan kami dari tawanan ini, kami tidak ikut berperang. Lalu melapor kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, tepati janjimu, gak usah ikut. Padahal perang Badar perang mulia. Tapi di sini menepati janji adalah sesuatu yang penting teman-teman sekalian. Jangan anggap remeh masalah ini ya. Janjian jam 7 datang jam 7. Jalan lebih dulu secepatnya. Telat sampaikan permohonan maaf. Nah ini akan diminta pertanggungjawaban ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir wa aufu bin nadhr wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji kalian karena dia akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian, keutamaan berani ya. Keberanian dan juga terhinanya sifat pengecut ya. Bagaimana kita memahami masalah keberanian teman-teman sekalian? Ini kata para ulama, keberanian akan terlihat kalau kita membela kebenaran. Jadi bukan dari kerasnya suara, bukan dari sukanya nantang orang, tapi kebenaran yang dikumandangkan. Kalau kebenaran maka dia membelanya sampai dia mati, nggak ada masalah. Baru itu dikatakan orang itu pemberani ya. Haknya dia, haknya agama, kebenaran maka dia bela. Dan pengecut ini justru sebaliknya. Ada kebenaran tidak mau dibela, atau haknya diambil dia tidak mau meluruskan, ya, tidak mau mengambilnya, tidak mau menasihatinya, ya, dan seterusnya. Ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan ini terlihat dari perilaku Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan keberaniannya pada saat diperintahkan Nabi SAW untuk datang ke pasukan musuh karena dia tahu ini kebenaran, walaupun dia harus mati, nanti dia ditawan, apapun yang terjadi tetap dia melaluinya. Sementara lawannya tentu adalah malas, sifat pengecut, ya, kemudian kejahilan. Ini semua lawan daripada apa yang kita bahas tadi. Jadi tidak boleh semuanya. Dalam Islam ini tidak boleh seorang muslim itu bodoh, tidak boleh seorang muslim itu malas, tidak boleh seorang muslim itu pengecut, ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, di kancah peperangan jihad kita tidak punya namanya kalah. Yang kita ada adalah menang atau kita mati syahid. Kalaupun kita terbunuh semua bukan kalah. Karena keberanian di situ, ya. Ini syaja'ah namanya. Harusnya kita sampai mati syahid. Dan Imam Madzhabi masukkan kategori dosa besar orang yang lari dari kancah peperangan. Yang ke-14, keutamaan teman-teman sekalian kecerdasan dan kejelian. Dan ini diambil dari Hudzaifah, bagaimana dia diberikan oleh Nabi SAW nama orang-orang munafik, sifatnya ini banyak, ini jumlahnya ratusan orang, dihafal semua sama dia. Dan dia tahu betul ini sebuah kecerdasan. Dan hafalan itu akan kuat teman-teman sekalian kalau kita biasa melatihnya. Cobalah latih. Misalnya kalau kita lagi disebutkan oleh teman, kita minta nomor telepon, misalnya nomor telepon kamu berapa, nomor teleponnya sekian, 00, tidak usah bilang tunggu sebentar saya catat, coba hafal. Baiklah, saya coba hafal ya, 08 sekian, ulangi 2-3 kali, insya Allah sudah hafal. Nanti kita tulis di HP kita, nggak ada masalah. Dan hilangkan semua perkataan negatif ini. Misalnya, saya nanti lupa, saya ini orangnya pelupa, jadi pelupa benar nanti. Ya. Nggak boleh ucapin kalimat itu ya. Dalam kamus seorang muslim tidak ada kata-kata negatif, tidak ada kata tidak bisa, nggak ada kata-kata lupa, nggak ada semuanya. Kalau lupa memang tidak disengaja itu lain. Tapi ada orang subhanallah dia seperti mendoakan dirinya. Ya, saya ini pelupa, selalu gitu. Enggak, jangan bilang saya pelupa. Kata Nabi SAW, jangan doakan keburukan buat diri kalian, harta kalian dan keluarga kalian. Nanti malaikat lewat mengaminkan, maka akan terjadi seperti itu. Kan gitu. Ada orang lihat dirinya di kaca, kok saya jelek sekali ya. Nah. Kenapa bilang jelek? Kan itu ciptaannya Allah. Nah, ini telinga mata kita semua Allah yang ciptakan. Oh Masya Allah, ciptaan Allah bagus sekali. Kan enak, hibur hati sekalian. Daripada hina-hina diri, ya.
Orang menikah kadang-kadang bercanda mungkin sama istrinya atau sama suami yang mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu, saya sama yang itu tuh. Misal, hanya penyesalan loh. Kan jadi doa. Nah, dia tidak sadari penyesalan akan berjalan dalam kehidupannya. Oleh karena itu cara mengobati ini teman-teman sekalian, kalau ada orang yang bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dengan penyakit, bermasalah, coba kalimat doanya, ya Allah, kalau seandainya penyebab cobaanku ini adalah karena doaku atau kata-kataku yang buruk untuk diriku, keluargaku dan hartaku, maka aku beristighfar kepadamu atas dosa itu. Semoga saja Allah SWT maafkan dan akhirnya permasalahan kita selesai. Karena ini penting sekali teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 adalah keutamaan amanah ya, dalam pekerjaan dan juga merendah walaupun sudah punya jabatan. Sebagaimana kita tahu bagaimana Hudzaifah diamanahkan menjadi gubernur dari Umar bin Khattab di Madain dan beliau tetap merendah, bahkan tidak merubah keadaannya, tidak berfoya-foya dengan jabatan tersebut, berubah, kemudian menubah, dia naik keledai, pergi keledai itu juga dipakai pulang. Ya, padahal sebenarnya dia bisa ganti dengan kuda, dia bisa ganti segala macam. Walaupun boleh, kata ulama, orang kalau sedang punya jabatan dia boleh menikmatinya sebatas fasilitas yang dikasih, tapi bukan menunggangi itu untuk memperkaya harta yang bukan haknya. Mungkin dengan sogokan, mungkin dengan apa, mungkin proyek yang tidak jelas, maka ini kan jadi masalah. Akan ada hisapnya semua hari kiamat. Kemudian yang ke-16 adalah pentingnya jihad dan pentingnya kekuatan dalam jihad itu keputusan seorang pemimpin. Ini penting sekali teman-teman sekalian, dan kita lihat tadi di perang Nahawan bagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu mengambil alih peperangan dan akhirnya dia memimpin dengan takbir, dengan keberaniannya, dengan kekuatan azamnya, tekadnya, maka akhirnya pasukan muslimin menang. Dan juga bagaimana Umar bin Khattab sebagai pemimpin menjelaskan, menunjuk pemimpin walaupun dari jarak jauh. Kau jadi pemimpin, kalau meninggal si fulan, ketemulah nanti di wilayah ini, pasukan muslimin akan bertambah sekian. Jadi diatur oleh Umar bin Khattab dari jauh. Dan ini kekuatan tekad yang luar biasa, ya. Bagaimana pemimpin itu akan sukses di situ, mengambil keputusan justru yang tepat, apalagi di masa-masa yang sangat atau di waktu yang dibutuhkan untuk keputusan tepat. Kemudian juga pelajaran teman-teman sekalian yang ke-17 di sini adalah masih berhubungan dengan masalah peperangan dan jihad. Kalau seseorang ikhlas dalam peperangan itu atau setiap amal soleh semuanya, maka dipastikan muslimin akan menang. Dan selain daripada ikhlas juga muslimin dalam peperangan harus dan wajib menjauhi semua jenis kemaksiatan. Karena perbedaan kita sama orang kafir selalu saja di kancah jihad dari zaman Nabi SAW, pasukan mereka lebih besar jumlahnya secara kuantitas, senjatanya lebih canggih, lebih banyak, lebih bagus dari zaman Nabi SAW. Kita lihat di perang Badar pasukan muslimin 314, orang kafir berapa? 1000. Kemudian di perang Uhud muslimin cuma 700 orang, pasukan kafir Quraisy 3000. Di perang Ahzab yang menjaga di parit cuma 1.400 orang, dengan 1.000 orang, 900 orang, kurang lebih, nggak lebih daripada itu. Pasukan Ahzab 10.000 orang, selalu saja lebih, gitu kan? Dan senjata-senjata mereka lebih bagus, dan sampai kapanpun pasukan muslimin akan seperti ini. Jadi yang membuat kita menang bukan kecanggihan senjata atau kuantitas pasukan, tetapi bagaimana keikhlasan seseorang untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berapa orang, tetap mereka akan diberikan kemenangan oleh Sang Pencipta Allah. Itu terjadi di Nahawan juga. 30.000 pasukan muslimin mengalahkan 150.000, bahkan 100.000 diantara mereka mati dengan bunuh diri sendiri, ya, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian teman-teman yang ke-18 adalah pentingnya untuk tinggal di lokasi dan lingkungan yang sesuai dengan atau yang sesuai yang tubuh kita mudah beradaptasi. Kayak kita misalnya biasa di Asia Tenggara, di Indonesia ini, kita sudah biasa dengan cuaca kita ini. Ya, cuaca kita mungkin paling panas 37 ya. Kemudian kalaupun dingin 27, 26 ya, itu sudah normal. Artinya alhamdulillah ini cuaca yang sangat ideal, bagus sekali gitu. Dan memang tubuh kita ini tidak cocok untuk di salju. Allah SWT menciptakan begitu. Mungkin memang orang-orang yang tinggal di daerah salju itu memang Allah sudah berikan kelebihan seperti itu kulit mereka. Kalaupun kita mau ke sana, adaptasinya pasti akan ada, gitu kan? Adaptasi akan ada, dan itu sering terjadi. Kadang-kadang ada orang alhamdulillah yang cocok, ada juga orang yang tidak. Maka kita akan jauh lebih sehat kalau tinggal di lingkungan yang kita sudah biasa hidup dari lahir di situ, sudah terbiasa di situ. Allah mudahkan kita lahir di situ, berarti situlah tempat yang terbaik. Dan ingat teman-teman sekalian, muka bumi ini semua punyanya Allah. Orang beriman tahu masalah itu. Sekali lagi, kesukuan, ya, negara, berbeda bahasa, beda paras wajah, ini hanya variasi hidup.
Allah membuat itu seperti adanya pisang, adanya anggur, adanya delima, beda-beda. Kalau cuma satu jenis anggur maka tidak ada variasi kehidupan. Tapi kita semua dari Adam alaihissalam. Makanya Islam sangat membenci rasisme. Gak ada dalam Islam. Saya orang Arab, saya orang bule, saya orang Indonesia, saya tidak ada lagi dalam Islam itu. Artinya kita boleh bangga dengan negara kita. Dari mana? Dari Indonesia. Itu sesuatu yang wajar. Itu kan seperti Nabi SAW berbangga mengatakan asalnya dari Mekah. Boleh saja. Itu kan. Itu boleh saja kita mengatakan saya bangga. Tapi bukan berarti ini menganggap menjatuhkan orang lain, menganggap orang lain remeh. Ini tidak boleh semua. Yang ini kita tahu ini buminya Allah, itu lingkup yang lebih besar. Dan juga semua ini suku dan beragam macam bahasa adalah variasi kehidupan, bukan untuk berfanatisme, gitu kan? Dan ini sekarang lagi diangkat-angkat nih, lagi ada masalah ini. Ya. Selalu diangkat masalah. Ini seperti saya baru dengar katanya ada informasi saya ini dianggap mengacaukan NKRI. Ini unik ini. Alhamdulillah dakwah sunnah ini adalah dakwah yang paling loyal dengan pemerintah setempat, gitu kan? Tidak pernah mengajak pemberontak, tidak pernah mengajak demo-demoan, tidak pernah mengajak apa-apa. Islam, kita selalu ingatkan patuh pada saat memang kita masih dibolehkan sholat. Misal, dari mana ini kalimat bisa keluar? Hanya karena ini, hanya karena ada orang subhanallah memang begitu, hidupnya mau suka cari konflik, cari masalah. Lebih baik makan, minum, tidur, mati masuk surga kan? Ini enggak, suka iseng, cari ini, cari masalah. Harus begitu, Allahu a'lam. Mudah-mudahan saja lepas dari sifat munafikin ini ya. Begitu pula teman-teman sekalian saya luruskan, saya dapat informasi kalau ada cuplikan ceramah saya tentang masalah tidak bolehnya mengambil minuman, gitu kan. Lalu kemudian entah siapa ini, semoga Allah kasih hidayah, mengambil suara saya kemudian didatangkan ke salah satu pesantren di Indonesia. Seakan-akan saya sedang menyinggung pesantren itu. Ini saya tidak pernah singgung negara, tidak pernah singgung suku, apalagi pesantren punya muslim, tidak mungkin ini. Dan perlu saya luruskan teman-teman sekalian, kalau misalnya yang saya bahasakan di ceramah itu pun suara saya mengatakan gini, saya bilang kalau saya tidak mau teman-teman mengambil bekas minum saya. Kalau orang lain mau lakukan urusan dia. Tapi kan kita perlu ingatkan, kalau misalnya bekas minum orang tua kita, ya, kemudian kita mau minumnya, para sahabat meminum bekas Nabi SAW, gitu kan? Ada itu. Tetapi yang saya singgung di situ sebenarnya secara global, ada orang yang sengaja air misalnya, sengaja diludah-ludahin, sengaja apa, kemudian dijual. Ini yang saya bilang ini bisa sampai menipu umat. Ini kesalahpahaman yang terjadi. Ya. Tapi sudah dianggap itu dibuat seperti sebuah permasalahan besar. Seakan-akan ini akan membuat perpecahan di antara umat. Inilah haula wala quwata illa billah. Kita nggak pernah punya masalah dengan siapapun. Ya. Semua saudara muslim adalah saudara muslim kita, siapapun dia syahadat di muka bumi ini. Nggak ada urusannya sama sekali dengan menjatuhkan atau sengaja mencari masalah atau menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak ada. Karena selama itu global, gitu kan? Memang yang kita tegur adalah orang yang sengaja menjadikan air itu seakan-akan di orbit bahwasanya air itu berkah. Ya. Seterusnya ini perlu diluruskan, gitu kan? Jadi tidak perlu teman-teman juga yang saya saat ini, makanya saya selalu larang teman-teman sekalian kalau mau dengar ceramah saya di YouTube, dengarin ceramah dengan niat ikhlas mendapatkan ilmu. Ya, supaya kita sama-sama dapat pahala. Mau disebarin pun sebarin dengan tidak komersial. Ini karena teman-teman banyak mau komersial supaya banyak pengunjungnya, jadi ditulis judul yang menggelitik atau sengaja buat hal-hal yang aneh-aneh ini, ya, supaya pengunjungnya banyak, heboh. Ini kan keliru teman. Untuk apa dapat duit dari situ? Untuk apa kalau buat masalah? Kan nggak perlu ya. Ini semua ada pertanggungjawaban depan Allah hari kiamat. Ya, ini perlu diluruskan teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Juga masuk di dalam bahasan kita, selain masalah tempat memilih lingkungan ya untuk tinggal yang cocok cuacanya dan udaranya dengan kita dan makanannya, gitu kan? Juga kita perlu teman-teman memilih tempat yang strategis dalam peperangan untuk pasukan, sebagaimana wasiat Umar bin Khattab tadi kepada pasukan yang akan ke Nahawan, jangan bawa pasukan ke tempat yang menakutkan, jangan datang ke hutan dan seterusnya. Lakukan di tempat-tempat yang aman, kalau kecuali darurat harus masuk ke tempat-tempat itu. Kalau enggak, maka pasukan pun bukan diutus berperang untuk mati semuanya, enggak. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian pergi berjihad, jangan berharap bertemu musuh. Tapi kalau kalian bertemu musuh, kokohlah. Berarti kan memang dihindari dulu pertemuan dengan musuh. Tapi kalau bertemu kita sabar, kita kokoh mempertahankan kebenaran itu. Ini juga penting teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah
pengertian zuhud dan kebahagiaan sesuai dengan pandangan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena kan beliau memandang zuhud itu ada disebutkan kalau di buku kita ini ada di halaman 321 ya. Saya kembali dulu ke situ. Ya, ini rupanya perilaku Hudzaifah radhiyallahu anhu pada saat beliau datang ke Madain, bagaimana beliau datang dengan keledainya, itu gambaran masalah zuhudnya, dan makan dengan roti dan daging yang beliau hasilkan dari hasil kerjanya sendiri. Kemudian juga yang selanjutnya, tadi itu yang ke-18, yang ke-19, yang ke-20 adalah keutamaan qurra atau para pembaca Al-Quran dan juga penghafal Al-Quran. Sebagaimana wasiat Hudzaifah tadi, hai para pembaca dan penghafal Al-Quran, kalian harus istiqamah di jalan Allah, jangan buat maksiat. Kalau kalian lakukan, kalian akan menjadi orang-orang yang pertama-tama atau orang yang terdahulu dalam pasukan atau dalam barisan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-21 adalah bahayanya bid'ah dan jauh dari sunnah. Sebagaimana wasiat Hudzaifah tadi yang sangat mulia pada saat mempertemukan dua batu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang terakhir di sini adalah kalau seseorang terbiasa mengerjakan satu perbuatan baik, maka dipastikan Allah akan berkahi dia di perbuatan baik itu sehingga muncul ide di perbuatan baik itu beberapa ide yang lain, tapi yang sama perbuatannya. Misal gini, kita sudah biasakan diri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terbiasa berdoa kepada Allah SWT. Kalau kita rutinkan doa itu, nanti muncul di benak kita yang kita tidak pernah fikir sebelumnya, kalimat-kalimat dalam doa yang akhirnya melengkapkan permintaan kita. Mungkin teman-teman yang biasa berdoa merasakan itu. Artinya kalau biasa kita berdoa, sudah seminggu, sebulan kita berjalan sering di antara azan dan iqamah kita berdoa, nanti muncul kalimat-kalimat atau permintaan yang tidak terlintas sebelumnya. Atau kita biasa sedekah, rutinnya seseorang sedekah bukan hanya incidental, bukan cuma kebetulan saja, dia rutin bersedekah, maka ini akan membuat peluang pahala di sedekah itu sendiri. Tiba-tiba nanti kita muncul ide, oh kayaknya saya harus bantu si fulan, oh kayaknya bantu si fulan, oh buatin program di rumah anak yatim ini. Muncul sekian banyak ide di satu program ibadah itu. Sebagaimana teman-teman, ini berkah dari Allah. Sebagaimana sebaliknya, hati-hati, kalau orang membiasakan diri pada satu perbuatan buruk, maka akan muncul banyak ide di satu perbuatan buruk itu. Misal, dia berzina dan dia biasa berzina, nanti akan muncul ide syaitan yang membuat dia membuat tempat zina, berkembang sampai kemana-mana. Ini kalau kita tidak ditahan, maka akan jadi seperti itu. Terbiasa bohong, satu kali dia bohong misalnya sama pasangan hidupnya, nanti dia akan bohong kepada temannya, nanti semuanya dia bohongin. Kalau perlu tembok juga dibohongin. Ada orang terbiasa emosi, maka dia emosi semua, bahkan kadang-kadang dimarahin sendalnya sendiri. Dia pakai sendal salah, dia marah-marah sama sendal, gitu kan. Atau motornya nggak bisa nyala, motornya dimarahin, padahal motornya cuma ikut dia, gitu kan. Jadi orang kalau terbiasa dengan satu karakter atau kebiasaan buruk, dia akan terbiasa dengan itu. Masuk dalam masalah ini istiqomah dalam agama. Kita kembali ke poin pertama tadi ya, masalah orang kalau terbiasa berbuat kebaikan, maka Allah akan berkahi di situ. Perbuatan Hudzaifah radhiyallahu anhu dan para sahabat secara global seperti itu teman-teman sekalian, karena mereka orang-orang yang menerapkan perintah-perintah Nabi SAW, maka Allah berkahi. Di setiap perbuatannya itu akan muncul banyak sekali ide-ide dan sampai menjadi wasiat-wasiat emas yang akhirnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT menyatukan kita bersama dengan Hudzaifah dan para sahabat Nabi yang lain ridwanullahi alaihim di surga firdausnya tanpa hisab dengan izin Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali pula semua diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh kaum muslimin disatukan di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga mereka beribadah kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pula, dan Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain
Dan semoga saja semua kekurangan negara kita dan individu yang ada di negara ini, terutama kaum musliminnya, semuanya disempurnakan oleh Allah dan disatukan sehingga mereka bisa bekerja sama untuk menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan terutama negara juga Islam itu sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah yang sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, dan mendengar kita karena Dia Maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana yang satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah saudaraku seiman, dan kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis saya mohon maaf, saya minta sebentar keluar duluan karena memang saya harus kembali ke Bogor, ada daurah yang saya harus isi. Jadi mungkin saya tidak bisa bersalaman sama teman-teman umumnya. Saya minta waktu untuk diberikan jalan untuk keluar karena agak cepat ya, karena ini habis asar langsung taklim lagi. Ya, Allahu a'lam. Begitu saja, terima kasih, jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.